Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Pada saat yang sama ketika suara itu muncul, jiwa pengembara hitam yang tak terhitung jumlahnya datang seperti iblis yang turun dari langit dan menyerang serangga. Beberapa serangga telah mengebor ke dalam tubuh Liu Fei. Matanya dipenuhi keputusasaan ketika angin dingin menerpa dirinya. Serangga di dalam tubuhnya keluar dan berlari seolah baru saja bertemu dengan predator alaminya. Liu Fei terkejut. Pandangannya tertuju pada sosok yang tidak terlalu besar di belakang Zanbai. Itu dia, mata Song King memerah. Dia telah menghabiskan hampir seluruh energi spiritualnya, tetapi serangga terus berdatangan gelombang demi gelombang. Dia tersenyum sedih. Dia hampir kehabisan energi spiritual, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk meminum pil. Setelah berhenti sejenak, serangga itu menutupi tubuhnya. Rasa sakit itu membuatnya gila. Dia tersenyum menyedihkan dan hendak meledakkan Nas Chen Soul-nya ketika angin dingin bertiup. Tubuhnya bergetar. Serangga di dalam dan di luar tubuhnya menjerit dan segera melarikan diri. Song King terkejut. Dia melihat sosok yang 70% asing namun 30% familiar di belakang Zanbai. Itu dia. Pada saat ini, dua tetua kepala Nas Chen Soul tahap akhir yang tersisa juga merasakan angin dingin. Mereka pun kaget lalu melihat sosok itu. Itu dia. Semua murid Sekte Langit Awan yang masih hidup merasakan angin dingin memasuki tubuh mereka, dan kemudian semua serangga menjerit saat mereka melarikan diri. Itu dia, hampir semua murid mengangkat kepala dan melihat orang itu. Li Muan menatap orang di belakang Zanbai. Dia tidak bisa menghentikan air mata di matanya. Meski sosok Wang Lin sedikit berbeda dari 100 tahun lalu, dia bisa langsung mengenalinya. Wang Lin, Zanbai sedikit gemetar. Sampai sekarang, dia tidak memperhatikan orang itu sama sekali, artinya tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berteriak, "Kamu, Cheng Niu." Seluruh sekte Cloud Sky hampir mencapai titik didih ketika Zanbai meneriakkan nama Cheng Niu. Cheng Niu, sangat sedikit orang di sekte Cloud Sky yang tidak mengetahui nama ini. Orang paling terkenal di Suzaku saat ini adalah Cheng Niu. Cheng Niu. Beberapa murid peringkat bawah dipenuhi dengan keterkejutan. Cheng Niu. Liu Fei benar-benar tercengang. Cheng Niu. Song King merasakan pikirannya bergetar. Mata kedua tetua kepala Nas Chen Soul tahap akhir bersinar seperti yang belum pernah bersinar sebelumnya. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin. Rasa dingin ini hanya muncul saat dia membunuh keluarga Teng. Sikap dingin ini berarti kemarahan Wang Lin telah mencapai puncaknya dan dia akan membunuh. Kaulah yang ingin melenyapkan Sekte Langit Awan, suara Wang Lin sedingin angin dingin dunia bawah. Angin dingin ini mendarat di tubuh Zanbai. Baginya, angin ini terasa lebih dingin dibandingkan angin apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Wang Lin, yang mampu meraih lengan kupu-kupu merah, muncul di belakang Zanbai tanpa diketahui. Hal ini sangat mengejutkan Zanbai. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, dia sudah berpikir untuk mundur. Zanbai berkata, Cheng Niu, aku tidak tahu kamu berasal dari Sekte Langit Awan. Kali ini aku ceroboh. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Bendera pembatasan keluar dari tasnya dan berubah menjadi kabut hitam yang mengarah ke Zanbai. Ekspresi Zanbai berubah. Dia segera mundur. Ceroboh. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Tangannya membentuk segel lalu menunjuk ke depan. Naga yang terbuat dari kabut pembatas keluar dari kabut hitam dan berkumpul di hadapan Wang Lin, mengembun menjadi tombak. Tombak ini bahkan mampu mengejutkan kupu-kupu merah. Dia harus menggunakan harta hidupnya untuk bertahan melawannya. Saat tombak itu muncul, langit menjadi gelap. Kabut hitam menutupi langit, dan semua serangga mengeluarkan suara nyaring seolah-olah mereka telah bertemu musuh alaminya. Ekspresi Zanbai berubah drastis. Dia terus membuat cadangan. Wang Lin meraih tombaknya dan mengejar Zanbai. Waktu, Wang Lin berteriak dan 9 ukiran segera terbang keluar. Mereka masing-masing tumbuh menjadi seukuran manusia sungguhan di udara dan menyebar. Tubuh mundur Zanbai tiba-tiba melambat. Ceroboh. Selama jeda ini, tombak Wang Lin menerjang ke depan dengan suara gemuruh.
Zanbai meraung. Tangannya membentuk segel dan gambar kelabang tiba-tiba muncul di dahinya. Kaki yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuh Zanbai, membentuk kepompong di sekelilingnya. Kekuatan tombaknya bisa menggerakkan langit dan bumi. Bang! Dengan keras, tombak itu mendarat di atas daging kepompong. Kabut pembatas mengalir ke dalam kepompong dengan kejam. Kepompong daging segera roboh, dan pada saat itu, Zanbai dengan cepat mundur dari kepompong tersebut. Dia batuk seteguk darah. Ada banyak belatung yang menggeliat di dalam darah ini, itu akan membuat siapapun merinding. Cheng Niu, jangan mendorongku terlalu jauh. Mata Zanbai benar-benar merah, dan suaranya serak. Dia benar-benar terguncang. Domain di dalam tombak Wang Lin membuat lukanya semakin parah. Jika bukan karena domainnya begitu istimewa, dia pasti sudah terluka parah oleh Wang Lin. Menggertak, kalau begitu hari ini aku akan mengganggumu. Mata Wang Lin masih dingin. Tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke depan dan sinar energi spiritual yang tampak sangat biasa melesat ke arah Zanbai. Serangan domain. Ekspresinya sangat jelek. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dengan niat untuk melarikan diri. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya melarikan diri? Dia segera mengejar Zanbai dan menunjuk ke arahnya. Jiwa pengembara di sekitarnya segera datang dari segala arah untuk menghentikannya mundur. Wajah Zanbai pucat pasi. Dia hendak melarikan diri dengan teleportasi ketika mata Wang Lin berbinar. Dia mengusap tangannya ke bawah dan, dengan suara robekan yang keras, keretakan spasial muncul. Keretakan spasial muncul tepat saat Zanbai hendak berteleportasi. Jika dia benar-benar melakukan teleportasi, maka dia akan terbelah dua oleh keretakan spasial. Orang gila, Zanbai sangat ketakutan. Dia dengan cepat menghentikan teleportasinya. Saat angin dingin bertiup dari celah tersebut, tanah mulai retak dan energi spiritual di sekitarnya tersedot ke dalamnya. Zanbai telah melihat orang-orang gila, dan dia telah membunuh para penggarap formasi jiwa sebelumnya, tapi dia takut pada Wang Lin sekarang. Wang Lin memiliki pengalaman tempur paling banyak dari semua orang yang dia hadapi. Hanya merobek celah adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua penggarap formasi jiwa. Namun, ini adalah pertama kalinya Zanbai melihatnya digunakan untuk mencegah teleportasi. Membuka celah sebesar itu akan menyebabkan Chu kehilangan energi spiritualnya, artinya ini terlalu gila. Mata Wang Lin masih dingin. Saat dia terus bergerak ke arah, dia menunjuk ke langit. Cincin cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya, membentuk gulungan hitam putih raksasa. Anda beruntung. Anda akan menjadi persembahan kedua dalam domain hidup dan mati. Suara Wang Lin terdengar dingin. Tangan kanannya menunjuk ke arah Zanbai sambil berkata, perubahan hidup dan mati. Gulungan. Di belakangnya sepertinya diganggu oleh tangan raksasa dan terbuka. Gulungan itu mencakup lebih dari 10 km dan tampak sangat megah. Bahkan celah spasial tertutup sebelum kekuatan gulungan itu. Sepotong kabut abu-abu menyebar dari gulungan itu. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan domainnya dengan kekuatan penuh. Dia menggunakan semua yang telah dia pelajari dan pahami tentang hidup dan mati serta siklus reinkarnasi surgawi dalam serangan ini. Zanbai diam-diam mengeluh, tapi dia adalah orang yang sombong. Matanya benar-benar merah saat dinyebabkan segerombolan serangga merah muncul. Zanbai berteriak, Cheng Niu, tidak ada dendam kematian di antara kita. Kenapa kamu harus pergi sejauh ini? Aku hanya membunuh beberapa murid dari Cloud Sky Sectmu. Sekarang ada. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke arah Zanbai. Raungan menggelegar datang dari gulungan itu dan pusaran muncul. Pusaran itu dikelilingi kabut tebal berwarna abu-abu. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat wajah orang-orang di dalam pusaran tersebut. Semuanya adalah orang-orang yang mati di tangan Wang Lin. Ini adalah wilayah hidup dan mati Wang Lin. Itu adalah siklus reinkarnasi surgawi lainnya, siklusnya sendiri. Kecuali domain Zanbai juga telah mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, maka perlawanan akan sia-sia. Serangga di samping Zanbai mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum jatuh ke tanah. Setiap serangga ditangkap oleh massa gas abu-abu dan terserap ke dalam pusaran. Mata merah Zanbai menunjukkan sedikit ketakutannya yang tersembunyi. Dia meraung dan menunjuk ke dahinya. Kelabang muncul kembali, dan gas berwarna pelangi muncul di dahinya. Gas ini dalam sekejap berubah menjadi kelabang sepanjang 100 meter.
Yang paling menakutkan dari kelabang ini adalah ada kepala lain di bawah kepalanya, dan kepala itu tampak seperti Zanbai. Inilah jiwa asalnya. Dulu ketika dia berada di lembah 9 hantu yang sunyi, dia menyatu dengan jiwa binatang ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Domain yang dia pahami adalah cara binatang serangga. Dia menggunakan tubuh binatang untuk menggunakan kekuatan surga. Langit itu kejam, manusia bisa membunuh binatang, jadi binatang bisa membunuh manusia. Manusia bisa memakan binatang, jadi binatang bisa memakan manusia. Jika manusia bisa menjadi abadi, itu berarti binatang juga bisa menjadi abadi. Mengapa manusia menjadi akar dari semua ini? Dao Zanbai adalah menggunakan jiwa binatang sebagai akarnya. Saat jiwa asalnya muncul, dia meraung dan meninggalkan tubuhnya. Ia terbang ke udara, membuka mulutnya, dan menyerbu menuju pusaran. Mata Wang Lin berbinar saat dia berkata, sombong. Dengan ledakan, pusaran itu tiba-tiba meluas dan melahap jiwa asal Zanbai seperti surga yang kejam. Gelombang jeritan menyedihkan datang dari dalam, tapi segera memudar. Gulungan itu menghilang dan semuanya kembali normal seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan tubuh Zanbai roboh menjadi tumpukan daging dan darah. Ada belatung di mana-mana di dalam tubuhnya, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dengan kerutan di wajahnya, Wang Lin menunjuk ke mayat itu. Dia menciptakan bola api dari udara tipis dan meluncurkannya ke tubuh. Terdengar serangkaian suara mendesis, yang disusul dengan suara belatung yang melengking sebelum berubah menjadi debu. Hanya ada tas berisi barang yang tersisa di tanah. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil tas itu. Dia membuat ekspresi aneh setelah mengiklankan tas itu. Tidak ada barang di dalam tas, itu dipenuhi serangga. Dia merenung sebentar sebelum memberi batasan pada tasnya. Setelah menyimpan tasnya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas Cloud Sky Sect. Dia kemudian perlahan turun. Li Muwan menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi air mata kegembiraan. Saat dia hendak berbicara, dia mulai terbatuk-batuk dan terjatuh. Wang Lin segera tiba di samping Li Muwan dan memeluknya. Setelah dengan cepat mengetuk beberapa titik di tubuhnya, ekspresi berubah. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak, Liu Fei, Song Qing, segel sekte ini. Tidak ada yang diizinkan pergi sebelum saya keluar. Wang Lin dengan cepat terbang menuju halaman timur dengan Li Muwan di pelukannya. Liu Fei dan Song Qing dengan cepat merespons dan melakukan apa yang diperintahkan. Tirai cahaya besar menutupi sekte langit awan, dan sekte tersebut sekali lagi menjadi tersembunyi dari mata-mata. Murid-murid beruntung yang selamat semuanya menerima perintah untuk tidak keluar. Mereka semua dengan senang hati mengikuti perintah itu. Karena mereka tidak bisa kemana-mana, mereka semua berbicara satu sama lain. Topik mereka pada dasarnya berkisar pada nama Cheng Niu. Setelah Liu Fei dan Song Qing selesai berbicara, mereka saling memandang. Keduanya bisa melihat kegembiraan dan ketakutan di mata masing-masing. Kegembiraannya adalah karena Cloud Sky Sect telah diselamatkan dan Wang Lin adalah Cheng Niu yang terkenal. Ketakutannya berasal dari kembalinya Wang Lin. Lagi pula, bahkan sekarang pun mereka tidak bisa melupakan adegan berdarah yang mereka saksikan saat itu. Keduanya terbang menuju halaman timur namun tidak berani terlalu dekat. Dua kepala tetua yang memiliki status jauh lebih tinggi dari mereka telah tiba dan duduk di luar menunggu Wang Lin. Di dalam loteng, Wang Lin duduk bersila di depan Li Muwan. Wajah Li Muwan saat ini sangat pucat, tubuhnya sangat lemah, dan dia dikelilingi oleh aura mematikan. Wang Lin menatap Li Muwan dengan ekspresi sangat serius. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas tinggi dan menempatkannya di sekelilingnya. Kemudian dia mulai mengirimkan energi spiritual ke Li Muwan, N-0 velop masuk. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari kemudian, Wang Lin masih mengerutkan keningnya. Dia telah menyalurkan energi spiritual ke Li Muwan tanpa henti selama 3 hari. Jika sebelum dia mencapai tahap formasi jiwa, dia pasti sudah kehabisan energi spiritualnya sekarang. Namun, bagi seorang formasi jiwa, ini bukanlah masalah besar. Pada titik tertentu, wajah Li Muwan mulai kembali pucat. Pada malam hari ketiga, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Wang Lin di hadapannya dan menunjukkan senyuman bahagia. Li Muwan berbisik, "Kakak Wang." Wang Lin diam-diam menghela nafas dan tersenyum.
Ini bukan masalah besar. Saya hanya mengirimkan energi spiritual ke tubuh Anda. Setelah tubuhmu lebih baik, aku akan mencapai tahap Naschen Sol. Li Muwan tersenyum. Senyumannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu masih akan pergi? Wang Lin dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak akan pergi kemanapun untuk saat ini. Mata Li Muwan berbinar saat dia berbisik, benarkah? Wang Lin mengangguk dan berkata, sungguh. Wan kamu sudah sedikit lebih baik, jadi istirahatlah. Li Muwan perlahan tertidur sambil bersandar di bahu Wang Lin. Bahkan setelah dia tertidur, senyuman tidak pernah hilang dari wajahnya. Senyuman itu tidak pernah muncul di wajahnya selama 100 tahun terakhir. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan lembut menggendong Li Muwan ke tempat tidurnya. Dia menempatkannya di tempat tidur, menutupinya, dan berjalan keluar dari loteng. Ketika dia berada di luar, ekspresi langsung menjadi gelap. Ada 7 orang yang duduk di luar menunggunya. Selain dari 2 tetua kepala Naschen Sol tahap akhir, Liu Fei dan Song Qing, ada Ouyang Zi dan 2 tetua Naschen Sol lainnya yang telah mencapai tahap Naschen Sol dalam 100 tahun terakhir. Saat Wang Lin keluar, ke-7 orang itu membuka mata dan berdiri. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas. Kenangan tentang apa yang dilakukan Wang Lin di masa lalu masih menghantui mereka, dan kini dia muncul di hadapan mereka dengan lebih kuat dari sebelumnya. Bagi mereka, Wang Lin adalah orang yang menakutkan. Kenapa tubuh Wan seperti ini? Ketika saya pergi 100 tahun yang lalu, dia masih baik-baik saja. Suara Wang Lin tenang, tetapi di telinga ke-7 orang ini, suaranya sangat menakutkan. Kedua tetua Naschen Sol yang baru begitu ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan Liu Fei dan mereka sangat terkejut. Jiwa yang baru lahir cemas. Hanya 2 tetua kepala Naschen Sol tahap akhir yang bisa tetap tenang di hadapan suara Wang Lin. Salah satu ketua tetua menghela napas dan berkata, Ketua Sekte, Nyonya Wan mencoba mencapai tahap jiwa baru lahir 3 kali dalam 100 tahun terakhir, dan dia selalu gagal. Tubuhnya tidak tahan lagi, apalagi sejak percobaan terakhirnya 30 tahun lalu ketika dia hampir mati, diri di depan Li Muwan untuk melindunginya dari Zanbai. Wang Lin memandang orang itu dan berkata, jika saya ingat dengan benar, nama keluarga Anda adalah Lu. Orang tua itu sangat senang. Dia dengan penuh hormat berkata, Tuan Sekte masih mengingat saya. Saya Lu Fei. Setelah Lu Fei mengetahui bahwa Wang Lin adalah Cheng Niu, dia memutuskan untuk mengikuti Wang Lin dengan harapan bisa mencapai tahap formasi jiwa sendiri. Orang-orang seperti dia, yang terjebak pada tahap akhir Naschen Sol selama ini, adalah orang-orang yang sangat praktis. Mereka rela menyerahkan apapun untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin berpikir sejenak sebelum berkata, bahkan pil pun tidak berguna. Lu Fei diam-diam menghela nafas. Song Qing, yang berada di sebelahnya, berkata, Tuan Sekte, Nyonya Wan sudah minum banyak pil, hanya saja. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dalam hatinya, dia sudah menebaknya. Matanya dipenuhi kebingungan saat dia berbisik, lanjutkan berbicara. Song Qing mengatupkan giginya dan berkata, hanya saja, Nona Wan telah hidup lebih lama dari yang seharusnya dimiliki oleh seorang formasi inti pada umumnya. Bahkan dengan teknik yang melawan surga, akan sulit untuk menyelamatkannya kecuali dia mampu mencapai tahap Naschen Sol. Wang Lin berpikir, saat dia menyembuhkan tubuh Wan dia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi aura mematikan. Itu seperti lampu yang hampir kosong. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya karena itu pertanda kehidupan orang tersebut akan segera berakhir. Kalian bisa pergi. Dia berbalik dan kembali ke loteng. Sebelum dia masuk, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, tidak ada rumor tentang nama Cheng Niu yang tersebar keluar. Kalian menemukan cara untuk menghadapi para murid. Mereka semua dengan cepat setuju. Setelah Wang Lin masuk, mata kepala tetua Lu Fei berbinar. Dia menatap semua orang dengan dingin dan berkata, dengan nada serius, semuanya, jika identitas ketua sekte terungkap, kupu-kupu merah Suzaku pasti akan datang. Kita tidak boleh gegabah dalam masalah ini. Kepala tetua lainnya, mata Taiyan, berbinar dan dia tersenyum. Dia bisa segera melihat pikiran batin Lu Fei. Idenya sama. Dia dengan cepat berkata, itu benar. Untuk para murid berpangkat rendah, kalian semua secara pribadi pergi dan hapus ingatan mereka.
Selain itu, jika ada di antara Anda yang membocorkan berita tersebut, ingatlah bahwa Chu adalah rumah Anda. Jangan salahkan aku karena kejam. Liu Fei dan Song Qing secara alami tidak akan mengeksposnya keluar. Mata mereka beralih ke dua tetua Nas Chen Sol baru yang baru saja bergabung dalam 100 tahun terakhir. Tatapan mereka tidak ramah. Sedangkan, untuk Ouyang Zi, tidak ada yang akan menganggap dia mengkhianati mereka. Orang ini hanya memikirkan tentang alkimia. Dapat dikatakan bahwa dia sudah lama menyerah untuk memedulikan masalah ini. Wajah kedua tetua Nas Chen Sol yang baru pucat. Salah satu dari mereka segera bersumpah demi surga, yang lain segera menyadari apa yang sedang terjadi dan bersumpah juga. Mata Lu Fei menunjukkan sedikit niat membunuh. Dia memandang Taiyan dan Taitan dan melihat mereka dengan samar mengangguk ke arahnya. Lu Fei tertawa dan mengangguk. Itu sangat bagus. Kalian berdua, ikuti aku. Saya punya beberapa tip untuk para penggarap jiwa yang baru lahir. Saya harap ini akan bermanfaat bagi kalian berdua. Keduanya sangat senang dan segera menyusul. Namun, salah satu dari mereka berhenti sejenak. Matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lu Fei tersenyum dan maju 2 langkah. Orang yang ragu-ragu mengatupkan giginya dan mengikuti Lu Fei ke halaman barat. Kedua tetua jiwa baru lahir ini tidak pernah terlihat lagi setelah hari itu. Hanya ada 2 boneka baru yang dikelilingi kabut hitam mengikuti Lu Fei sekarang. Wang Lin memasuki loteng dan duduk di samping tempat tidur Lim Wuan. Dia memperhatikan wajah tidurnya, dan setelah sekian lama dia berbisik, saya hanya perlu membantu Anda mencapai tahap Nas Chen Sol untuk memperpanjang umur Anda. Ini tidak akan sulit. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Pada bulan ini, ingatan semua murid Sekte Langit Awan terhapus, sehingga mereka semua menjadi penasaran mengapa ketua sekte memutuskan untuk melakukan budidaya pintu tertutup. Liu Fei dan Song Qing sekali lagi mulai mengelola Cloud Sky Sect. Sekte Cloud Sky secara bertahap kembali ke kejayaannya. Selain itu, karena banyak sekte di Chu dihancurkan, Sekte Langit Awan mengambil kesempatan ini untuk bertindak dan meningkatkan pengaruhnya beberapa kali lipat. Adapun Wang Lin, pada hari kedua setelah Lim Wuan menjadi lebih baik, dia membawanya dan meninggalkan Cloud Sky Sect. Mengikuti mereka adalah Lu Fei dan Taiyan. Mereka berdua telah menyerahkan tempat mereka sebagai ketua tetua Cloud Sky Sect untuk mengikuti Wang Lin untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin dan Lim Wuan sering bepergian melintasi Chu. Mereka berbicara dan tertawa satu sama lain sepanjang perjalanan. Lim Wuan merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan sangat puas. Dia juga selalu berada di dekat Wang Lin selama perjalanan ini, seperti seorang istri kecil. Pada akhirnya, mereka berhenti jauh di pegunungan di daerah Chu. Tempat ini benar-benar sepi. Desa terdekat berjarak lebih dari 10.000 km. Di salah satu lembah, Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah pagoda muncul. Tempat ini adalah salah satu tempat berkumpulnya energi Yin di Chu. Wang Lin teringat Zhou Yi berkata bahwa pagoda ini hanya dapat ditempatkan di tempat yang memiliki energi Yin. Pagoda yang terbuat dari batu giok langit segera mengembang di udara hingga tingginya 1000 kaki. Dengan keras, ia mendarat di lembah, dan kemudian lingkaran cahaya tiba-tiba meluas di sekitarnya. Domain tingkat tinggi milik Zhou Yi meliputi area tersebut. Ekspresi Lu Fei dan Taiyan tiba-tiba berubah saat mereka melihat cincin itu mengembang. Mereka merasa seperti sedang menghadapi kekuatan surga. Jiwa yang baru lahir di tubuh mereka dikompresi oleh tekanan ini dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, setelah Wang Lin mengganti tangannya, tekanannya hilang. Keduanya menghela nafas lega. Pandangan mereka terhadap Wang Lin menjadi lebih hormat. Apa ini? Lim Wuan memandangi pagoda dengan mata penuh rasa ingin tahu. Wang Lin tersenyum. Di dalam menara ada mayat perempuan. Dia adalah istri seorang senior yang meminta saya untuk menjaganya sebelum kematiannya. Kemudian Wang Lin menceritakan kisah Lim Wuan, Zhou Yi dan Ting Er. Lim Wuan adalah gadis yang sangat emosional, jadi dia sangat terkesan oleh ceritanya. Lim Wuan berbisik, aku ingin tahu seberapa senior Zhou Yi setelah dia berubah menjadi roh pedang dan pergi ke sekte pedang Dalou. Wang Lin berpikir. Setelah sekian lama, dia menenangkan kepalanya dan berkata, apapun hasilnya, itu adalah pilihannya. Saya harap dia bisa mendapatkan keinginannya. Lim Wuan mengangguk. Pandangannya ke arah pagoda berubah.
Wang Lin memutuskan untuk membangun beberapa rumah batu di samping pagoda menggunakan batu-batu dari gunung. Li Muwan dengan senang hati membantu. Ketika Wang Lin memandang Li Muwan, dia tersenyum tipis. Li Muwan menyeka keringat di dahinya, meletakkan potongan batu terakhir, dan berkata kepada Wang Lin, dengan suara yang tajam, mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah rumah baru kami. Wang Lin mengangguk. Melihat kelelahan di wajahnya membuat hati Wang Lin sakit entah kenapa. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu membantu, tapi dia mendukung. Tekad seperti ini sangat jarang dimilikinya. Li Muwan selalu mengucapkannya dengan lembut, bahkan sedikit lemah. Namun, di balik kelemahan itu, terdapat tekad yang sangat kuat. Karena dia senang, Wang Lin tidak bisa menolaknya dan setuju untuk membiarkan dia membantu. Dia bisa melihat Li Muwan sangat bahagia. Setiap kali dia memandangnya, matanya dipenuhi kelembutan dan sedikit kesedihan. Selain sedikit kesedihan, ini adalah pertemuan yang sama dengan ibunya pada ayahnya. Itu sama dengan memunculkan Zhou Yi terhadap Ting Er ketika dia terbangun. Setelah melakukan perawatan pada tubuh Li Muwan dengan energi spiritual dan Melik Lin menghela nafas dan berjalan keluar dari ruangan batu. Saat ini di luar gelap, dan bulan berada tinggi di langit. Lu Fei dan Tai Yan sedang dipelihara di luar. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka berdua berdiri. Tuan Sekte, Wang Lin memandang keduanya dan berkata, dengan suara yang dalam, berapa lama kalian berdua berada di tahap akhir Nas Chen Sol? Lu Fei dan Tai Yan sangat senang. Alasan mereka mengikuti Wang Lin adalah karena mereka berharap dia akan membantu mereka mencapai tahap formasi jiwa. Namun, Wang Lin tidak pernah membicarakan masalah ini selama sebulan penuh. Keduanya tidak berani bertanya, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Lu Fei mendorong kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, Junior telah berada di tahap akhir Nas Chen Sol selama 143 tahun. Tai Yan menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Junior telah berada di sini selama 172 tahun. Mata Wang Lin berbinar saat mengamati mereka berdua. Dia memegangi kepalanya dan berkata, kalian berdua telah menempuh jalan yang salah. Lu Fei dan Tai Yan diam-diam merenung. Setelah sekian lama, Tai Yan tersenyum pahit dan berkata, Tuan Sekte, Chu belum pernah memiliki koneksi formasi jiwa sebelumnya. Kami telah bertanya kepada utusan itu sebelumnya, tetapi dia tidak memberikan jawaban. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, saya berspekulasi bahwa budidaya pintu tertutup yang pahit seperti ini tidak akan membantu kita masuk ke tahap formasi jiwa sama sekali, tetapi saya tidak tahu apa poin kuncinya. Junior mengganggu Lu dan saya telah mempelajari ini sejak lama dan sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti bergantung pada pemahaman kita sendiri. Wang Lin menghela nafas. Dia melihat kembali ke ruangan batu di belakangnya dan berkata, setiap yang terlibat formasi jiwa harus memiliki pemahamannya sendiri. Langit itu kejam, dan kami mencoba memahami surga. Namun, Anda memerlukan sedikit emosi untuk menggerakkan Anda, setidaknya cukup untuk menggerakkan diri Anda sendiri. Energi spiritual di dalam diri kalian berdua terlalu berantakan, dan area 50 km dari pagoda ini adalah tempat terbaik untuk kalian berdua berlatih. Keluarlah sejauh 50 km darinya. Jika Anda bisa mencapai jarak 1.500 meter dari pagoda menggunakan budidaya Anda sendiri, kembalilah ke sini. Keduanya mengejutkan, tapi sepertinya mereka memahami sesuatu. Yang satu menuju ke timur dan yang lainnya menuju ke selatan. Keduanya duduk 50 km jauhnya dan mulai memahami apa yang baru saja dikatakan Wang Lin. Setelah mereka berdua pergi, wilayah kekuasaan Zhou Yi muncul kembali dan menempuh jarak sekitar 50 km. Waktu berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Wang Lin sedang melakukan perawatan tubuh Li Muwan. Li Muwan menyeka keringat di dahi Wang Lin dan berbisik, saya tahu tubuh saya tidak mampu lagi berjalan. Itu baik-baik saja. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia hanya perlu melakukan perawatan pada tubuhnya sekali sehari sebulan yang lalu, tapi sekarang dia harus melakukannya 3 kali dalam 2 hari. Artinya, kondisi tubuh Li Muwan akan terus merosot. Wang Lin dengan sungguh-sungguh berkata, kamu tidak akan mati. Li Muwan dengan lembut mengangguk dan tersenyum indah. Dia diam-diam menatap Wang Lin seolah dia tidak pernah cukup melihatnya. Wang Lin mengusap hidungnya dan tersenyum. Aku selalu lupa memberikan ini. Itu adalah hadiah yang kuberikan padamu.
Dengan itu, dia mengeluarkan beberapa batu giok dari tasnya. Li Muwan tersenyum. Ketika dia bersinggungan, dia sangat terkejut. Resep pil peringkat 5. Ini semua adalah barang yang sangat berharga. Wang Lin tersenyum. Karena kamu membawa tungku pil, kamu dapat mencobanya ketika kamu punya waktu luang. Mata Li Muwan berbinar. Saat ini dia terlihat sangat menarik. Li Muwan memandang Wang Lin dengan mata indahnya dan tersenyum. Saya ingin bertanya mengapa penampilan Anda berubah lagi. Juga, bagaimana kamu menjadi Cheng Niu? Wang Lin memberitahu Li Muwan secara rinci apa yang terjadi dalam 100 tahun terakhir. Hal ini membuat mata Li Muwan melorot. Li Muwan berkata dengan cemas, jika kupu-kupu merah mengetahui bahwa kamu adalah Cheng Niu, dia pasti akan datang kepadamu. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan tenang berkata, dengan memikirkan saya saat ini, saya hanya perlu beberapa tahun lagi untuk mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Saya 70% yakin bisa mengalahkannya lagi saat itu. Li Muwan memandang Wang Lin dan tiba-tiba berkata, apakah kamu masih ingat gua di Lautan Setan? Wang Lin, aku ingin melihatnya, aku juga ingin melihat Hou Fan. Wang Lin berkata, baiklah, Paviliun Pemurnian Harta Karun akan segera melelang resep pil peringkat 6. Saya akan pergi dan membelinya untuk Anda. Li Muwan mengungkapkan senyum bahagia. Melihat senyuman Li Muwan, hati Wang Lin terasa sakit sekali lagi. Dia memandang Li Muwan, tidak pernah mengalihkan pandangan darinya. Wajah cantik Li Muwan terus-menerus memerah. Wang Lin berkata, kata demi kata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Li Muwan dengan lembut mengangguk. Pada malam hari, setelah Li Muwan tertidur, Wang Lin keluar dan menatap bulan dengan kesedihan di matanya. Tubuh Li Muwan sedikit menjadi lebih baik dengan bantuan energi spiritual, namun siklus surga bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh seseorang. Aura mematikan pada dirinya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Hanya dengan mencapai tahap Naschen Soul, umurnya bisa diperpanjang. Namun, betapa lemahnya tubuhnya, tidak mungkin dia membentuk jiwa baru lahirnya. Wan Er telah mencapai akhir masa hidupnya, jadi meskipun aku menghilangkan jiwanya, dia tidak dapat memiliki tubuh. Berbeda dengan Wang Zuo, yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir dan cukup kuat untuk menghindari hukum langit. Dia harus mendapatkan resep pil budidaya peringkat 6 itu. Pil peringkat 6 bisa membantu tubuh Wan Er pulih sedikit. Selama tubuhnya pulih, saya dapat membantu mencapai tahap Naschen Soul. Aku berhutang banyak padanya selama bertahun-tahun aku pergi. Wang Lin menatap ke langit. Sosoknya tampak bertambah besar seiring rasa kesetaraan yang melanda dirinya. Dia menghela nafas, lalu dia mengungkapkan ekspresi tekadnya sebelum duduk. Dia merenung dalam waktu lama sebelum menyentuh jebakan binatang di pergelangan tangan. Dia melemparkan gelang itu dan berubah menjadi katak petir sebelum mendarat di tanah. Nafas katak petir sangat lemah, dan tubuhnya penuh luka. Ia memiliki energi untuk bernapas tetapi tidak untuk bernapas. Wang Lin perjanjian tangan dan perjanjian pil muncul di telapak tangan. Dia menaruh satu pil di mulut katak dan menggunakan energi spiritualnya untuk membantu katak mencernanya. Selama beberapa hari, dia memberi makan kata itu satu pil setiap hari. Pil ini dibuat oleh Ouyang Zi khusus untuk Li Muwan, namun setelah meminum begitu banyak pil, efeknya tidak lagi banyak. Bagaimanapun, penyakit Li Muwan berasal dari umurnya yang mencapai batasnya, bukan karena cedera. Setelah katak guntur menyerap pil dan terlihat lebih sehat, Wang Lin memasukkannya kembali ke dalam perangkap binatang. Jika Wang Lin melepaskan segel perangkap binatang pada katak guntur sekarang, maka katak itu akan mati, jadi dia tidak pernah melepaskannya. N0 velop masuk. Wang Lin berbalik dan melihat ke rumah batu sebelum mengambil pedang harta karun dari salah satu murid sekte pedang Dalou untuk dipelajari. Pembatasan pada pedang harta karun sangat berbeda dari yang dipelajari Wang Lin. Dia telah mempelajarinya selama beberapa waktu dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Malam perlahan berlalu dan cahaya bulan perlahan meredup. Kemudian, saat matahari muncul di timur, bulan perlahan memudar. Pada malam ini, Wang Lin menguasai 9 batasan, yang semuanya dia tambahkan ke bendera batasan. Saat ini terdapat 145 kelompok Inggris pada bendera Inggris, masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu 999 kelompok. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Li Muwan meninggalkan lembah. Tai Yan dan Lu Fei mengikuti mereka.
Wang Lin tidak mengambil pagoda itu tetapi meninggalkannya di sana. Kecuali seorang cerdas ascendan datang, Taku bisa mengambilnya. Di tepi Chu, Wang Lin membuka susunan transfer kuno dan menghilang bersama Li Muwan, Lu Fei, dan Tai Yan. Lu Fei dan Tai Yan sekali lagi merasakan kekuatan Wang Lin. Mereka telah hidup lama sekali, namun ini adalah pertama kalinya mereka dapat merasakan susunan transfer kuno. Di dalam lautan setan, dekat perbatasan Houfen, susunan transfer tiba-tiba menyala dan 4 orang keluar. Ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-laki dan perempuan yang berjalan di depan jelas merupakan pasangan budidaya, dan 2 di belakang mereka adalah penjaga mereka. Li Muwan menghela nafas dan berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak kembali ke sini. Wang Lin, mari kita kembali melihat formasi pertempuran naga itu. Aku ingin tahu berapa banyak orang di masa lalu yang masih hidup. Formasi pertempuran naga. Wang Lin ingat bahwa Li Muwan telah memberikan sebuah batu giok saat itu yang berisi formasi itu. Mereka berempat perlahan-lahan terbang melintasi bagian luar lautan setan sampai mereka tiba di sekte pertarungan jahat dekat kota Nando. Di depan mereka ada sebuah gunung raksasa. Puncak gunung telah diukir menjadi kepala naga oleh seseorang. Dari atas tampak seperti naga raksasa yang melingkari gunung. Namun, naga itu sedang berantakan saat ini. Bukan hanya bagian naganya yang hilang, tapi kepala naganya telah dibelah 2 oleh seseorang. Li Muwan mengamati naga itu dari pemandangan dan merenung dalam diam. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Ketika dia mengincar area tersebut sebelumnya, dia menemukan bahwa sekte pertarungan jahat sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi petani yang tersisa. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan beberapa binatang iblis peringkat rendah. Li Muwan berbisik, Wang Lin, apakah kamu masih ingat saat kamu membawaku jauh-jauh ke sini? Novelop masuk. Wang Lin mengangguk dan berkata, waktu berlalu dan orang berubah. Li Muwan berbalik ke arah gua tempat mereka dulu tinggal dan berkata, saya ingin tahu apakah gua di masa lalu masih ada. Wang Lin tersenyum tipis dan melingkarkan lengannya di pinggang Li Muwan. Keduanya menghilang dalam seberkas cahaya. Lu Fei dan Tai Yan dengan cepat mengikuti mereka dengan indera ilahi mereka menyebar. Bagaimanapun, ini adalah lautan setan, bukan Chu. Jauh di belakang Wang Lin dan Li Muwan, Lu Fei menghela nafas. Sepertinya rumor bahwa Li yang lebih tua tinggal di lautan setan untuk sementara waktu adalah benar. Tai Yan menjawab, mungkin disinilah pertemuan Master Sekte dan Tetua Li. Saudara Lu, buatlah mu sedikit meningkat. Lu Fei tersenyum. Saya hanya bisa mendekati sekitar 1000 kaki ke pagoda. Aku masih sangat jauh. Tai Yan tetap diam. Dia baru saja mendekati 500 kaki. Dia memutuskan bahwa setelah kembali, dia akan bekerja lebih keras lagi. Wang Lin terbang dengan kecepatan supersonik sambil memegang Li Muwan. Paparan sonik yang ia ciptakan menyebar sangat jauh, mengejutkan semua penggarap yang mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Lin dan Li Muwan tiba di tempat gua itu berada. Namun, gunung tempat gua berada telah hilang sama sekali. Waktu berlalu, orang berubah. Mata Li Muwan meredup. Hanya dalam beberapa ratus tahun, formasi naga hancur, gua menghilang, kenangan masa lalu memudar seiring berjalannya waktu, aura mematikan di sekitar Li Muwan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, saya tidak ingin pergi ke Houfen lagi. Setelah kita membeli resep pil, ayo kita pulang. Lu Fei dan Tai Yan berdiri di belakang mereka. Mereka berdua diam-diam menghela nafas dan tetap diam. Wang Lin menatap Li Muwan dan berbisik, gua itu tidak hilang. Dengan itu, dia bercak tangan dan kekuatan yang menjulang tinggi formasi jiwa menyebar. Raungan menggelegar di langit dan tanah tiba-tiba terbuka. Tak lama kemudian, kekuatan dahsyat muncul dari bawah tanah, menyebabkan tanah semakin direbut kembali. Sebuah benjolan muncul di tanah, dan semakin membesar. Dalam sekejap mata, sebuah gunung muncul. Gunung ini tampak tetap sama dengan tempat mereka tinggal dulu. Terciptanya gunung ini membuat tanah berguncang hebat. Setiap orang dalam jarak 10.000 km merasakan guncangan ini, peringatan setiap penggarap di daerah tersebut. Beberapa dari para penggarap kuat yang memproklamirkan diri semuanya terbang menuju pusat guncangan. Semakin banyak budidaya secara bertahap datang, hanya saja mereka tidak berani mendekat. Mereka memandang dari jarak 10.000 kaki dengan ketakutan. Wang Lin menunjuk ke arah gunung dan sebuah gua tiba-tiba muncul di tengahnya.
Setelah sedikit manipulasi oleh Wang Lin, gua itu bertahan sama dengan yang dulu. Wan gua itu tidak hilang. Wang Lin berbalik dan memandang Li Muwan. Li Muwan menatap gua itu dan tersenyum. Senyuman ini membuat aura mematikan di sekitarnya sedikit berkurang. Di dalam gua, Li Muwan seperti gadis kecil yang bahagia melihat ke sana kemari. Dia sering mengajak Wang Lin dan berbicara tentang masa lalu. Li Muwan tertawa. Aku menunggumu selama 3 tahun saat itu. Saya tidak menyangka akan ada sekelompok orang yang mengejar Anda ketika Anda kembali. Juga, saat kamu kembali, kamu membawa seekor naga bersamamu. Carilah naga. Aku selalu ingin bertanya bagaimana kamu mendapatkannya, tapi saat itu kamu begitu dingin sehingga aku terlalu takut untuk bertanya. Li Muwan dengan lembut menatap Wang Lin. Wang Lin mengusap hidungnya. Dia diam-diam tersenyum. Setelah tinggal di gua selama 3 hari, Li Muwan dengan enggan pergi. Wang Lin membawa Li Muwan dan mereka terbang kota pemberontak menuju iblis. Perjalanan ke lautan setan ini membuat Wang Lin bahagia. Aura mematikan pada Li Muwan sudah pasti mengalami kemunduran. Dengan menggunakan susunan transfer kuno, mereka muncul di hadapan kota pemberontak iblis setelah 8 hari perjalanan. Setelah membayar beberapa batu roh untuk masuk, Lu Fei dengan cepat menemukan penginapan untuk mereka berempat. Taiyan telah melakukan perjalanan melalui lautan setan ketika dia masih muda, jadi dia jauh lebih berpengalaman daripada Lu Fei. Wang Lin memerintahkan Taiyan untuk pergi ke paviliun pemurnian harta karun, dan dia kembali dengan sebuah undangan. Sekte Master, pelelangannya dalam 7 hari. Ini undangannya. Taiyan dengan hormat menyerahkan undangan itu kepada Wang Lin. Wang Lin dan Li Muwan menjelajahi kota pemberontak iblis selama 7 hari ini. Li Muwan merasa sangat bahagia dalam beberapa hari itu. Faktanya, selain saat-saat bebas dari rasa khawatir ketika dia masih berada di Sekte Lou He, ini adalah hari paling bahagia yang pernah dia alami. Setelah 7 hari, pelanggan yang diadakan setiap 10 tahun oleh paviliun pemurnian harta karun dimulai. Di dalam pagoda 3 lantai terbesar di kota pemberontak iblis, banyak penggarap duduk di lantai pertama. Ketika kelompok Wang Lin tiba, 2 murid yayasan pendirian dari paviliun pemurnian harta karun menerima undangan tersebut dan membawa mereka ke dalam aula besar. Pria parubaya yang sebelumnya menjual resep itu kepada Wang Lin juga berada di aula besar. Dia dengan santai berbicara dengan beberapa orang yang dia kenal, tetapi ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat Wang Lin. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan berjalan menuju Wang Lin. Dia berhenti 3 kaki di depan Wang Lin, membungkuk, dan dengan hormat berkata, "Saya merasa terhormat bahwa senior akan datang." "Senior, tempat ini berantakan, ayo kita pergi ke lantai 3. Para penggarap di sekitar yang mengenal pria parubaya itu terkejut. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di paviliun pemurnian harta karun, dan masa depan cerah menantinya. Dia hampir tidak pernah berbicara seperti ini kepada siapapun, membuat pemandangan ini jarang terjadi. Melihat semua orang beralih ke Wang Lin. Semua orang terkejut saat mereka memeriksa Wang Lin. Di mata mereka, Wang Lin tampak seperti manusia fana tanpa energi spiritual, tapi bagaimana dia bisa menjadi manusia fana jika dia bisa datang ke sini? Adapun Li Muwan, yang berada di sebelah Wang Lin, dia adalah seorang yang diduga formasi inti tahap akhir dengan tup paling mengejutkan semua orang adalah Lu Fei dan Taiyang. Pembudidaya jiwa baru lahir tahap akhir. Bahkan di dalam lautan setan, para penggarap Nas Chen Sol tahap akhir jarang ditemukan. Di aula besar saat ini, kurang dari 5 orang telah mencapai tingkat pelaut ini. Tidak peduli dimanapun di lautan iblis, orang-orang inilah yang bisa menyebabkan gempa bumi hanya dengan menghentakkan kaki. Kemunculan keduanya biasanya bukanlah masalah besar, namun dari tempat mereka berdiri, sepertinya mereka adalah pelayan manusia. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan hal ini? Menambah sikap hormat pria parubaya, status orang ini melejit di hati orang-orang. Di bawah bimbingan pria parubaya yang cermat, kelompok Wang Lin naik ke lantai 3. Seluruh lantai 3 hanya memiliki 3 kamar, dan masing-masing kamar sangat mewah. 2 di antaranya sudah terisi. Kelompok Wang Lin memasuki ruangan di sebelah kanan. Pria parubaya itu menemani mereka sebentar. Tetapi setelah melihat sedikit ketidaksabaran di wajah Wang Lin, dia segera pergi. Saat dia keluar kamar, punggungnya dipenuhi keringat.
Dia menarik napas dalam-dalam lalu segera pergi. Setelah Wang Lin meninggalkan paviliun pemurnian harta karun hari itu, dia bertanya kepada lelaki tua itu tentang Wang Lin. Orang tua itu adalah seorang yang terlibat Nas Chen Sol tahap akhir, tapi dia gemetar ketakutan hanya setelah melihat satu kali dari Wang Lin. Seorang yang terlibat seperti ini harus telah mencapai tahap formasi jiwa yang legendaris. Pria parubaya itu tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa orang tua itu ketakutan karena ketakutan seperti itu. Penggarap formasi jiwa adalah eksistensi yang tak pernah berani mencapainya di lautan setan. Alasan paviliun pemurnian harta karun dapat dicabut dan ditanam di lautan setan adalah karena mereka memiliki seorang penggarap formasi jiwa. Inilah sebabnya ketika dia melihat Wang Lin hari ini, dia siap bertindak dengan hati rendah. Lagi pula, statusnya tidak ada artinya di hadapan orang seperti ini. Dia segera turun dan berhenti di luar sebuah ruangan di lantai 2. Dia berkata, dengan suara rendah, murid Su Luo memiliki pesan penting untuk disampaikan kepada leluhur. Sebuah suara feminin dan menawan berkata, dari dalam ruangan, masuklah. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan segera masuk ke dalam. Setelah sekian lama, pria parubaya itu keluar. Ekspresinya telah kembali normal dan dia kembali ke bawah untuk berbicara dengan para tetangga yang dia kenal lagi. Semua orang terus berusaha mendapatkan informasi tentang Wang Lin, tetapi pria parubaya itu hanya menghindari pertanyaan tersebut. Pada saat ini, 10.000 kilometer di luar kota pemberontak iblis, di sebuah gua bawah tanah, duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini sedang sibuk berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke udara. Sebuah gambar terbentuk di hadapannya dan seorang gadis yang sangat cantik muncul di gambar tersebut. Gadis ini sangat cantik. Ada sedikit kecantikan yang sangat istimewa pada dirinya, dan matanya sangat menawan. Gadis itu dengan hormat mengatakan beberapa hal sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Seorang kultivator formasi jiwa yang mencurigakan. Mata lelaki tua itu berbinar dan tiba-tiba dia menghilang. Orang ini adalah orang yang Wang Lin temui ketika dia hanya seorang kultivator formasi inti, dan juga orang yang sama yang dia temui ketika dia pergi ke Chaotic Broken Stars untuk kedua kalinya. Itu adalah kultivator dengan kura-kura. Murid dari paviliun pemurnian harta karun membawa buah yang khusus diproduksi di lautan setan ke ruangan di lantai 3, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Saat duduk di ruangan ini, seseorang hanya perlu melihat ke bawah untuk melihat panggung raksasa tempat peletangan akan berlangsung. Wang Lin dan Li Muwan diam-diam berbentuk satu sama lain. Li Muwan sesekali tersenyum, menampilkan ekspresi kelembutan dan kepuasan. Lu Fei dan Titan duduk bersila di depan pintu, keduanya bersatu. Pada titik tertentu, Wang Lin memberi mereka berdua beberapa petunjuk, menginspirasi mereka untuk menampilkan dengan lebih antusias. Mereka telah berkumpul hampir sepanjang waktu mereka berada di sini. Menurut Wang Lin, hanya setelah menyelesaikan semua kekacauan dalam energi spiritual mereka barulah mereka mulai memahami tahap formasi jiwa. Meskipun mereka berdua telah lama menjadi penggarap Nas Chen Sol tahap akhir, mereka masih belum mencapai puncak tahap akhir Nas Chen Sol. Kecuali mereka mendapatkan pemahaman khusus, satu-satunya cara adalah mencapai puncak tahap akhir Nas Chen Sol terpilih demi terpilih dan kemudian mencoba menerobos ke tahap formasi jiwa. Sejak mereka mulai mengikuti Wang Lin, mereka merasa sangat percaya diri untuk mencapai tahap formasi jiwa. Meskipun mereka berdua hidup lebih lama dari Li Muwan, itu tidak cukup. Jika mereka tidak dapat mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, mereka akan mati. Inilah salah satu alasan utama mengapa mereka bertekad untuk mengikuti Wang Lin. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi datang dari ruangan di sebelah kiri. Lu Fei dan Taiyan tiba-tiba membuka mata mereka. Lu Fei menyebarkan akal ilahi untuk membanting akal ilahi yang masuk. Jeritan diminum datang dari ruangan di sebelah kiri, dan perasaan ilahi dengan cepat menghilang. Wang Lin tidak memperhatikan hal ini sama sekali. Dia terus berbicara dengan Li Muwan. Ini karena dia hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersamanya. Bahkan lebih dari kelembutannya, Wang Lin merasa dia berhutang terlalu banyak padanya. Perasaan ketuhanan datang lagi dari ruangan di sebelah kiri, tapi kali ini beberapa indera ketuhanan saling terkait. Mata Taiyan berbinar, dan bersama dengan Lu Fei, mereka berdua menyebarkan indera ketuhanan mereka dan menghantam indera ketuhanan yang masuk.
Berani sekali. Saya ingin melihat siapa yang berani sombong ini. Terdengar suara dingin dari kamar sebelah kiri. Indra ketuhanan Lu Fei dan Tai Yan hilang, namun mereka tidak terluka. Sebaliknya, mereka mencibir. Tuan Sekte, orang ini bukanlah seorang formasi jiwa. Dia hanya berada di tahap akhir Nas Chen Sol lebih lama dari kami berdua. Dia pasti berada di puncak tahap akhir Nas Chen Sol. Ketika Lu Fei selesai berbicara, seseorang keluar dari ruangan di sebelah kiri. Orang ini mengenakan pakaian ungu dan memiliki rambut putih. Dia berjalan menuju kamar Wang Lin. Dia sangat marah. Awalnya, muridnya hanya penasaran karena dia melihat Su Luo dari Paviliun Pemurnian Harta Karun secara pribadi memimpin seseorang masuk dan ingin melihat siapa mereka. Namun, dia tidak menyangka orang itu akan menghancurkan kesadaran muridnya dan melukainya, jadi dia keluar dengan marah. Setelah sampai di luar kamar, lelaki tua itu membuka tirai dan melihat ke dalam. Namun, dia hanya disambut dengan dinginnya Wang Lin. Mata lelaki tua itu bertemu dengan mata Wang Lin, lalu dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dahinya dipenuhi keringat, dan Nas Chen Sol-nya hampir hancur. Dia segera menyadari bahwa pemuda itu pastilah seorang formasi jiwa. Orang tua itu diam-diam mengeluh. Dia tidak ingin menimbulkan masalah dengan seorang penggarap formasi jiwa. Tapi dia terlalu takut untuk bergerak. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Junior tidak tahu kalau senior ada di sini. Saya gegabah dan berharap senior bisa memaafkan saya." Wang Lin mulai berpikir. Saat dia menatap lelaki tua berbaju ungu ini, dia merasakan keakraban. Itu pasti seseorang yang dia kenal. Namun, itu sudah terlalu lama dan dia tidak bisa langsung mengingatnya. Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari luar ketika lelaki tua dari Paviliun Pemurnian Harta Karun berjalan ke lantai 3. Dia bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua yang terpaku ungu itu ketika dia tiba di luar pintu. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, "Saya, bermitra Hu, mendengar bahwa ada sesama rekan formasi jiwa di pelangan kali ini. Saya datang untuk melihat, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang saya kenal." Saat dia berbicara, tirai kamar terbuka dengan sendirinya dan lelaki tua itu masuk. Ekspresi berubah. Mereka dengan cepat mundur dan berdiri di belakang Wang Lin. "Duduk." Wang Lin tersenyum tipis. Orang tua itu memandang Li Muan dan tersenyum. "Sepertinya rekan gagal berhasil. Saya ingin tahu berapa banyak benang api yang berhasil Anda peroleh." Wang Lin terkejut. Ketika mereka bertemu saat itu, dia mengenakan topi jerami dan tidak mengizinkan lelaki tua itu melihat identitas aslinya. Orang tua itu pasti punya metode spesialnya sendiri untuk bisa mengenali Wang Lin secara sekilas. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Lubangnya terlalu kecil, jadi saya tidak mendapatkan banyak." Orang tua itu mengangguk sebelum berkata, "Saya juga dibatasi oleh lubang tersebut dan tidak mendapat banyak. Namun, ketika saya pergi ke sana beberapa tahun yang lalu, saya menemukan benang leluhur yang telah berkembang cukup pesat." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Dia sangat waspada terhadap Wang Lin. Jika bukan karena dia mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkan dia mengidentifikasi seseorang berdasarkan tubuh fisiknya, dia tidak akan tahu bahwa Wang Lin adalah sekutu formasi jiwa dengan topi jerami. Pada saat ini, lelaki tua terpaku ungu itu berada dalam posisi yang canggung. Dia tidak berani pergi, jadi dia hanya berdiri di sana. Saat lelaki tua berambut putih dan Wang Lin berbicara, peletangan di lantai bawah dimulai. Pada awalnya, hanya ada beberapa harta karun dan pil yang sangat populer. Li Muan diam-diam duduk di samping Wang Lin. Dia terkadang melihat ke bawah ke pelanggan dengan senyuman di wajahnya. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, "Rekan tetangga, Anda terlihat sangat akrab. Selain waktu di luar Chaotic Broken Stars, kita pasti pernah bertemu sebelumnya." Ketika dia pertama kali memasuki ruangan dan mengenali Wang Lin sebagai kekuatan dari luar Chaotic Broken Stars, dia bingung. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan keakraban, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya. Ini sangat jarang terjadi pada seorang formasi jiwa. Orang tua berambut putih itu percaya bahwa jika dia pernah melihat seseorang sebelumnya, dia tidak akan melupakannya. Wang Lin samar-samar tersenyum dan tidak menanggapi. Dia kemudian melambai pada lelaki tua itu terpaku ungu di luar. Orang tua menunduk ungu itu diam-diam menghela napas lega. Dia berjalan dan berkata,
junior Qiu Siping menyapa senior. Dengan itu, dia menoleh ke arah lelaki tua berambut putih itu dan mengatakan hal yang sama. Pria tua berambut putih itu menjawab dengan lembut, tapi dia dengan jelas menunjukkan sedikit ketidakpuasan ketika dia melakukannya. Dia berpikir tidak apa-apa jika Wang Lin tidak mau menjawab pertanyaannya, karena mereka berdua adalah koneksi formasi jiwa, tapi mengapa memanggil junior Nas Chen Sol ini? Wang Lin tersenyum. Rekan mengakui Qiu, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Saya harap Anda baik-baik saja. Qiu Siping terkejut. Bahkan mata lelaki tua berambut putih itu berbinar ketika dia melihat ke arah Qiu Siping. Qiu Siping dengan hati-hati memandang Wang Lin. Semakin dia melihatnya, Wang Lin tampak semakin akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Dia dengan hati-hati bertanya, senior kenal junior. Wang Lin tersenyum. Sudah lama sekali, saya khawatir Anda sudah lupa. Jika aku tidak mendengar namamu, aku pasti sudah lupa juga. Saat itu, kami membagi 2 Nas Chen Souls, masing-masing 1, dan juga petanya. Apakah kamu ingat sekarang? Qiu Siping menampilkan ekspresi tidak percaya. Dia menghirup udara dingin dan berteriak, Wang Lin. Kamu mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin mengangguk, lalu dia menatap lelaki tua berambut putih itu dan tersenyum. Apakah sesama bermitra Hu ingat sesuatu? Mata lelaki tua berambut putih itu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang sangat lama sebelum tersenyum masam. Dia berkata, saya ingat. Saya tidak percaya formasi inti saat itu telah mencapai tahap formasi jiwa. Dia ingat sekarang. Saat itu, dia bertemu dengan Wang Lin dan Qiu Siping dan dapat segera menyadari kekuatan aneh dalam diri Wang Lin. Itu tampak seperti Ji Realem yang legendaris, jadi dia menjadi serakah. Dia ingin menerima Wang Lin sebagai murid dengan paksa dan melihat apakah dia bisa mengekstrak Ji Realem. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah ratusan tahun, orang itu akan mencapai tahap formasi jiwa, tingkat kultivasi yang sama dengannya. Gagasan yang dia dapatkan dari belakang mereka segera sirna. Qiu Siping benar-benar terkejut saat mengingat kenangan masa lalunya. Wang Lin masih satu kepala di atasnya. Selama tahap formasi inti, dia tidak bisa mengalahkan Wang Lin. Setelah dia mencapai tahap Nas Chen Sol, dia masih belum bisa mengalahkan Wang Lin. Sekarang dia telah mencapai puncak tahap akhir Nas Chen Sol, tetapi ketika dia melihat Wang Lin lagi, Wang Lin telah mencapai tahap formasi jiwa. Orang tua berambut putih itu tertawa dan berkata, saya ceroboh saat itu, saya berharap sesama kultivator Wang tidak akan menentang saya. Kemudian dia tiba-tiba mengubah topik dan bertanya, saya ingin tahu harta macam apa yang dimiliki rekan kultivator Wang di sini. Wang Lin tersenyum. Resep pil peringkat 6. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi kompleks dan berkata, jika ada hal lain, saya akan dapat membantu Anda, tetapi resep pil peringkat 6 ini adalah sesuatu yang diminta orang lain untuk kami jual. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Jika saya tidak bisa memenangkannya, maka saya akan mencurinya dan membuat salinannya. Orang tua berambut putih itu tertawa dan kemudian tidak berbicara lagi. Lantai pertama sudah menjual banyak pil dan harta karun. Tak lama setelah itu, Su Luo naik ke atas panggung dan berteriak, item berikutnya adalah harta yang sangat berharga. Saya yakin semua orang di sini sudah tahu bahwa ini adalah resep pil peringkat 6. Resep ini belum pernah dibuka sejak tiba di paviliun pemurnian harta karun kami. Masih ada segel yang dipasang oleh pemiliknya, seperti yang bisa dilihat semua orang. Pil peringkat 6 adalah sesuatu yang hanya bisa diproduksi oleh Suzaku, tapi kamu juga bisa jika kamu punya resepnya. Semua orang memahami nilai resepnya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Ada juga perubahan aturan. Penawaran harus dibuat dengan batu roh berkualitas tinggi, tapi kami akan mengambil harta apapun juga. Paviliun pemurnian harta karunku akan mengevaluasi harganya. Ketiga lantai itu langsung menjadi sunyi. Banyak orang datang untuk resep ini. Tak lama kemudian, orang-orang mulai meneriakkan tawaran. Li Muan sedikit gugup. Wang Lin dengan lembut menepuk tangannya. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat ke bawah ke lantai pertama. Qiu Siping mengungkapkan senyuman pahit. Dia datang kali ini untuk resep pil juga, dan dia sudah siap. Namun, dia tidak berani menawar sama sekali. Segera, harga dinaikkan menjadi 10.000 batu roh berkualitas tinggi.
Harga ini bisa dianggap sebagai masalah yang sangat besar. Lebih dari 10.000 batu roh, mata Wang Lin berbinar. Dia tidak membawa lebih dari 10.000 batu roh berkualitas tinggi, tetapi dia memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi. Hanya satu saja yang tak ternilai harganya, dan bisa mengalahkan semua penawaran lainnya. Namun, sepertinya satu saja tidak cukup. Dia memerlukan beberapa. Pada akhirnya, meski dia bisa mendapatkannya, dia harus membayar cukup mahal. Tentu saja, dia juga bisa menukar batu giok langit dengan itu. Namun karena kepribadian Wang Lin, meskipun ia harus memilikinya, ia tidak akan membelinya sendiri jika harganya menjadi terlalu tinggi. Wang Lin merenung sebentar. Dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah ukiran kayu muncul di tangannya. Itu adalah salah satu patung cacat yang berisi domain waktu yang dia buat. Ada jejak-jejak domain seorang penggarap formasi jiwa di atasnya, tetapi berisi kekuatan seorang penggarap jiwa baru lahir tahap akhir puncak. Ada juga beberapa pembuluh darah di dalamnya, sehingga ukiran kayu ini seperti boneka. Tidak ada batasan berapa kali dapat digunakan. Harta karun semacam ini akan sangat penting bagi para pengmata. Lelaki tua berambut putih itu berbinar saat melirik ukiran kayu itu. Dia tergerak olehnya. Yang dia pedulikan bukanlah ukiran kayunya, melainkan cara pembuatan ukiran kayu itu. Paviliun pemurnian harta karun menjadi terkenal karena memurnikan harta karun. Orang tua ini sangat ahli dalam memurnikan harta karun, sehingga dia bisa langsung menyadari ketidaknormalan ukiran kayunya. Entah itu wilayah samar seorang kultivator formasi jiwa atau pembuluh darah di dalamnya, keduanya sangat rumit. Namun, entah kenapa, pembuluh darahnya terasa sangat familiar baginya. Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu itu, melemparkannya ke atas panggung, dan berkata, "Saya menawarkan barang ini." Su Luo selalu memperhatikan lantai 3. Saat melihat ukiran kayu itu dilempar ke bawah, ia langsung menangkapnya. Kemudian dia menyerahkannya kepada beberapa penilai harta karun. Saat penilai melihat ukiran kayu ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai berdebat dengan tenang. Pria tua berambut putih itu merenung sebentar, lalu matanya tiba-tiba menjadi serius dan dia bertanya pada Wang Lin, "Rekan kultivator, bisakah pembuluh darah di dalam ukiran kayu itu menjadi teknik pembuatan boneka Sue Yue?" Wang Lin memandang pria tua berambut putih itu. Dia terkejut karena dia bisa mengenalinya. Namun, setelah memikirkannya, lelaki tua ini pasti sudah hidup sangat lama dan, sebagai kepala paviliun pemurnian harta karun, dia pasti sudah melihat banyak hal. Wang Lin mengangguk. Tepat pada saat ini, para penilai mengangkat kepala mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tapi kami yakin bahwa efeknya sama kuatnya dengan kultivator Nas Chen Sol tahap akhir. Kami memberi harga 5.000 batu roh berkualitas tinggi." Saat semua orang mendengar ini, orang-orang di lantai pertama semua melihat ke ukiran kayu dan kemudian ke lantai 3. Wang Lin mengerutkan kening. Nilai dari benda ini pastinya bukan hanya 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Orang tua itu juga mengerutkan kening. Dia mendengus seolah sedang mengirimkan transmisi suara. Para penilai itu tidak tahu apa-apa. Dengan budidayanya, dia tahu bahwa hanya dengan pembuluh darah di dalam objek, harganya akan beberapa kali lebih tinggi, dan itu bahkan belum termasuk sepotong domain di dalamnya. 5.000 batu roh berkualitas tinggi ini bahkan tidak cukup untuk resep pil, yang sudah dihargai 10.000 batu roh. Mata Wang Lin tetap tenang dan dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arah pintu kamar. Tak lama kemudian, seorang gadis yang sangat cantik muncul dari lantai 2. Dia menyapa Wang Lin, meletakkan batu giok ungu, dan pergi. Orang tua berambut putih itu berkata, "Rekan kultivator, saya akan membeli boneka Anda itu. Giok ungu ini dapat ditukar dengan 20.000 batu roh berkualitas tinggi di paviliun pemurnian harta karun manapun." Wang Lin tersenyum. Dia bahkan tidak melihat batu giok itu sebelum berteriak, "Saya menawarkan 20.000 batu roh berkualitas tinggi." Hal ini menyebabkan semua orang terkejut, tapi kemudian sebuah suara datang dari ruang tengah lantai 3. Suara seorang gadis berkata, 30.000 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin mengerutkan kening. Qiu Siping mengatupkan giginya dan berkata, "Saudara Wang, saya memiliki 40.000 batu roh berkualitas tinggi." "Tidak dibutuhkan." Suara Wang Lin tenang.
Bahkan di Suzaku, 30.000 batu roh berkualitas tinggi harganya mahal. Tidak ada yang menawarkan lagi untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya resep pil peringkat 6 diperoleh oleh orang di ruang tengah. Meskipun resep pil peringkat 6 jarang terjadi, bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil itu sendiri sebagian besar sudah punah, jadi 30.000 batu roh berkualitas tinggi sudah merupakan harga yang sangat mahal. Tentu saja, jika itu adalah pil peringkat 6 yang sudah dibuat, lain ceritanya. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia tidak membawa batu giok ungu itu bersamanya. Ayo pergi. Wang Lin berdiri dan menyimpan batu giok itu. Meski dia terlihat tenang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia dan Li Muwan turun dan kembali ke penginapan mereka. Di kamar mereka, Li Muwan berbisik, Wang Lin, resep pil peringkat 6 itu tidak penting. Kami bahkan tidak tahu resep apa itu. Wang Lin tersenyum. Tunggu aku di sini. Saya harus memiliki resep itu. Li Muwan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Tatapan Wang Lin tertuju pada Lu Fei dan Tai Yan dan dia berkata, kalian berdua tetap di sini dan jaga dia. Lu Fei dan Tai Yan segera mengangguk. Tubuh Wang Lin menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul, dia sudah berada di luar kota pemberontak iblis. Dia menyebarkan akal ilahi dan tubuhnya menghilang lagi. Saat dia muncul kembali kali ini, dia berada di gunung yang jauhnya 3000 km. Dia melihat seorang gadis mengenakan gaun hijau di sana. Dia tidak bisa melihat wajahnya karena ada kerudung putih yang menutupinya. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Mata lelaki tua itu tetap tenang. Tampaknya tidak ada energi spiritual apapun di dalam dirinya. Saat Wang Lin muncul, mata lelaki tua itu berbinar. Junior Zhou Yanhong menyapa senior. Suaranya sangat menawan, dan ekspresinya setenang air. Jika Anda tidak bisa memberi saya alasan bagus untuk memikat saya ke sini, jangan salahkan saya karena kejam, kata Wang Lin. Ekspresinya tetap sama. Mata gadis berjubah hijau itu berbinar. Dia kemudian berkata, senior sangat licik. Gadis kecil ini mengagumimu. Gadis ini berada di lantai 3, jadi dia tahu semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa, tetapi setelah melihatnya menawarkan 20.000 batu roh, dia menaikkan harganya sebesar 10.000 lagi. Pasti ada alasan untuk melakukan hal itu. Dan setelah meninggalkan paviliun pemurnian harta karun, mereka tidak segera pergi tetapi menunggunya di sini. Wang Lin langsung bisa melihatnya. Jangan buang waktu membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Suara Wang Lin terdengar dingin. Lelaki tua di belakang gadis berjubah hijau itu mendengus dan maju selangkah. Mata Wang Lin berbinar. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, kamu baru saja mencapai tahap formasi jiwa, kultivasi Anda tidak stabil dan Anda harus memahami domain orang lain. Turun. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, tapi hatinya terkejut. Namun, dia mengatupkan giginya dan berdiri teguh. Wang Lin memandang pria tua itu dan menjentikkan jarinya. Sinar energi spiritual keluar. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah saat dia dengan cepat mengeluarkan harta karun payung. Dia membuka payung dan mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Wang Lin mendengus. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bang! Sinar energi spiritual mendarat di payung, menyebabkan banyak retakan muncul di payung, dan cahayanya meredup. Orang tua itu terlempar seolah dia terkena kekuatan yang kuat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya memerah. Butuh waktu sangat lama baginya untuk kembali normal. Wang Lin tidak ingin membunuhnya. Pandangannya tertuju pada gadis itu. Mata gadis berjubah hijau itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia mengeluarkan sebuah kotak tertutup dan menawarkannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengulurkan tangan dan kotak itu terbang ke arahnya. Dia membuka kotak itu, memindainya dengan akal sehatnya, membuat salinannya, melemparkan kembali batu giok itu ke gadis itu, dan bertanya, bicaralah. Mengapa kamu memancingku ke sini? Gadis berjubah hijau menangkap batu giok itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, senior, junior tidak sopan, tapi saya terpaksa melakukannya. Mohon pertimbangkan nilai resep pil peringkat 6 ini dan bantu junior sekali. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gadis berjubah hijau mengatupkan giginya dan berkata, junior berasal dari sekte kabut Samar Zhou.
Ayah saya adalah ketua sekte-sekte kami, 20 tahun yang lalu, ayahku memasuki makam abadi dan masih belum kembali. Makam abadi ini adalah salah satu dari 2 tempat paling berbahaya di Suzaku, setara dengan lembah sunyi 9 hantu. Budidaya junior tidak cukup kuat, jadi saya berharap senior bisa menemani saya ke sana untuk mengambil jenazah ayah saya. Debah hijau itu memperlihatkan ekspresi sedih. Dia menggigit bibir bawahnya dan menunggu jawaban Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, saya tidak punya waktu. Dia mengeluarkan batu giok ungu dari tasnya dan melemparkannya ke arahnya. Giok ini bernilai 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Anggap saja itu pembayaran untuk membuat salinan ini. Dengan itu, dia menghilang dalam seberkas cahaya berwarna pelangi. Gadis berjubah hijau melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang dan menunjukkan ekspresi putus asa. Dia awalnya sudah putus asa, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di lantai 3, lelaki tua di sebelahnya mengatakan kepadanya bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Setelah mendengar ini, menyulut harapan di hatinya. Kemudian dia melihat lelaki tua dari paviliun pemurnian harta karun dan menjadi lebih percaya diri. Inilah sebabnya dia membeli resepnya. Tujuannya adalah untuk memikat Wang Lin. Wang Lin memang tidak punya waktu. Resepnya adalah pil kembali ke asal peringkat 6, sesuatu yang bahkan dapat disempurnakan oleh orang-orang di negara budidaya peringkat 1 dan 2. Namun, yang mereka perbaiki adalah pil kembali ke asal peringkat 1 dan 2. Pil Return to Origin hanya memiliki satu kegunaan, yaitu untuk meningkatkan kecepatan seseorang dalam menyerap energi spiritual dari langit dan bumi beberapa kali lipat. Pil kembali ke asal peringkat 6 melakukan hal yang sama, hanya kecepatan penyerapan energi spiritual yang menakutkan. Namun, ada batasan untuk pil ini, seseorang hanya boleh meminum satu pil setiap 100 tahun. Jika seseorang mengambil lebih dari itu, tubuh orang tersebut akan berubah menjadi kristal karena energi spiritual yang berlebihan. Hasilnya, orang itu akan menjadi kristal berbentuk manusia dengan jiwa tersegel di dalamnya. Setelah dimurnikan dalam waktu yang sangat lama, kristal berbentuk manusia akan menjadi semakin kecil. Ada kemungkinan batu itu menjadi batu roh palsu dan berkualitas tinggi. Di zaman kuno, tidak ada cara untuk mendapatkan batu roh kualitas terbaik selain membiarkannya terbentuk secara alami, jadi jumlahnya tidak banyak. Hasilnya, mereka menciptakan pil kembali ke asal yang berperingkat tinggi. Faktanya, meskipun tingkat keberhasilan pembuatannya tidak tinggi, sebagian besar batu roh kualitas terbaik saat itu adalah batu roh palsu. Batu roh kualitas terbaik semacam ini disebut batu roh kualitas terbaik palsu. Setelah melihat deskripsi resep pil ini, bahkan dengan ketabahan mental Wang Lin, dia terkejut. Resep pil ini terlalu kejam. Dikatakan bahwa semua batu roh kualitas terbaik palsu memiliki benang darah di dalamnya, tetapi mereka hanya dapat dilihat oleh jiwa asal formasi jiwa atau di atas pemahaman. Dia mengeluarkan batu roh kualitas terbaiknya dan dengan hati-hati melihatnya satu per satu. Saya tidak berpikir bahwa mereka semua akan memiliki seutas darah kecuali satu, Wang Lin merenung sejenak sebelum menghilang. 10 hari kemudian, kelompok Wang Lin muncul dalam susunan transfer kuno di tepi Chu. Kali ini, saat menggunakan susunan transfer kuno, Wang Lin tidak yakin apakah dia sedang berhalusinasi atau tidak, tapi dia mendengar desahan samar. Suara ini berasal dari batu roh kualitas terbaik. Mereka kembali ke lembah Dichu. Tempat ini tidak berubah sama sekali sejak mereka meninggalkannya. Lu Fei dan Taiyan pergi ke tempat mereka masing-masing sebelumnya dan terus menguatkan untuk memadatkan energi spiritual dalam tubuh mereka sehingga mereka dapat mencapai puncak tahap akhir Nas Chen Sol dengan lebih cepat. Kehidupan Wang Lin kembali tenang. Dia terus merawat tubuh Li Muan sementara Li Muan mempelajari resep pil peringkat 6. Banyak bahan-bahannya yang sudah punah, jadi di atasnya ada mencari penggantinya. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak ingin meninggalkan Wang Lin. Untuk tetap bersama Wang Lin, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk mempelajari resep pil ini. Kadang-kadang dia mengangkat kepalanya dan melihat Wang Lin berada di dalam rahimnya. Matanya dipenuhi kelembutan, dan di dalam kelembutan itu ada kesedihan dan cinta. Li Muan menghela nafas dalam hatinya. Setelah 1 bulan mencoba mencari bahan pengganti, Ouyang Zi juga dipanggil oleh Wang Lin. Sayangnya, alkemis peringkat 5 lainnya, Tian Yunzi,
meninggal ketika dia mencoba mencapai tahap Naschen Soul beberapa tahun lalu. Dengan mereka bertiga mempelajari resepnya, prosesnya akan jauh lebih cepat. Ouyang Zi tergila-gila pada spesifikasinya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk melakukan kemurnian. Ketika dia melihat resep pil peringkat 6, seolah-olah dia telah menemukan tujuan hidupnya. Dia segera menjadi seperti orang gila dan mulai mempelajari substitusi dan kombinasi dari 138 bahan tersebut. Setiap kali mereka menemukan penggantinya, Liu Fei dan Song Qing akan mencari-cari dan mengirimkan bahannya. Jika itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sekte Cloud Sky, mereka akan membenarkannya dengan harga tinggi dari sekte di negara lain. Jika masih tidak memungkinkan, mereka akan mencari informasi tentang lokasi bahan tersebut dan meminta Lu Fei dan Taiyan mengumpulkannya. Waktu berlalu dengan cepat. 2 tahun kemudian, dari 138 bahan, hanya tersisa 3. Sayangnya, mereka masih belum menemukan pengganti ketiganya. Dalam 2 tahun ini, Ouyang Zi telah melupakan segalanya. Dia sepenuhnya fokus pada resep pil peringkat 6. Adapun Limuan, dalam 2 tahun ini, dia perlahan menua. Kulitnya tidak lagi seputih salju, sekarang mulai menunjukkan sedikit warna abu-abu. Perawatan tubuh tanpa henti selama 2 tahun yang dilakukan dengan mempertahankan energi spiritual ke dalam tubuhnya tidak mampu menghentikan siklus hidup dan mati di surga. Keengganan di mata Limuan menjadi semakin kuat. Pada malam ini, hujan mulai turun di lembah. Setelah Limuan tertidur, Wang Lin berdiri di tengah hujan sendirian sambil memandangi gunung di kejauhan. Rasa sakit di hatinya semakin kuat. Tubuh Wan Er menjadi semakin lemah. Jika dia mencoba mencapai tahap Naschen Soul dengan paksa, tubuhnya tidak akan mampu mengatasinya. Itu akan dihancurkan. Pada saat itu, Naschen Soul yang tidak lengkap hanya akan menghilang. Aku bahkan tidak akan bisa mengambil jiwa. Wang Lin menatap ke kepuasan dan menghela napas. Dia tampak sangat sedih ketika dia mengeluarkan labu anggur dan meneguknya. Dia duduk dan bersandar di rumah batu. Anggur ini adalah anggur buah. Tidak banyak yang tersisa di tas Wang Lin. Setiap kali dia meminum ini, dia akan memikirkan dan Niu membawakannya anggur. Paman Wang, kamu datang ke ibu kota untuk mencari banyak uang agar kamu bisa pulang ke rumah untuk menikah dengan istrimu, kan? Setelah paman menghasilkan banyak uang, dia akan pulang untuk menikah. Pemandangan dari masa lalu ini muncul di pikiran. Dia menghabiskan semua anggur dalam beberapa tegukan, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Tepat pada saat ini, teriakan gembira terdengar dari kamar Ouyang Zi. Tak lama kemudian, Ouyang Zi berlari keluar kamar. Dia terkejut menemukan Wang Lin di tengah hujan. Dia segera berjalan dan berkata, Sekte Master, saya menemukan bahan pengganti untuk 3 bahan terakhir. Nove 1B, masuk. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat ke arah Ouyang Zi. Ouyang Zi dengan cepat mengeluarkan sebuah batu giok. Dia menyerahkannya kepada Wang Lin dan berkata, ketiga bahan itu sudah punah, tapi saya menemukan kombinasi 37 bahan lain yang akan memiliki efek yang sama. Meskipun efeknya akan lebih lemah, namun tidak boleh terlalu menyimpang dari aslinya. Wang Lin menerima batu giok itu, mendinginkannya dengan akal ilahi, dan langsung menghafalnya. Ouyang Zi berkata, bahan-bahan ini cukup langka. Sekte Cloud Sky hanya memiliki 4 di antaranya. Kita harus pergi ke negara budidaya peringkat 4 untuk mendapatkan kedamaian. Wang Lin berdiri. Dengan batu giok di tangan, dia menghilang. Saat dia pergi, Li Muan membuka matanya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Kamu tidak akan pernah bisa melihatku di saat-saat paling sepi karena aku hanya kesepian saat kamu tidak ada. 2 aliran air mata mengalir dari mata Li Muan. Gari di dahi. Dia tampak seperti berumur 10 tahun dalam 2 tahun terakhir. Wang Lin tidak membuang banyak waktu. 7 bulan kemudian, dia kembali dengan ekspresi lelah. Selama 7 bulan ini, Wang Lin tidak beristirahat sama sekali. Dia telah pergi ke sebagian besar negara budidaya peringkat 4 dan bahkan beberapa negara budidaya peringkat 5. Dia akhirnya berhasil mendapatkan semua bahan itu dengan cara membeli, memperdagangkan, atau mencuri. Dalam 7 bulan ini, dia mengalami banyak bahaya. Saat yang paling berbahaya adalah di negara budidaya peringkat 5 melawan formasi jiwa tingkat menengah dengan domain yang sangat istimewa. Domainnya adalah, lupakan. Wang Lin pada akhirnya bisa menang, tapi jaraknya sangat dekat.
Domain lupa benar-benar membuat takut Wang Lin. Kesempatan lainnya adalah dengan formasi jiwa tahap akhir. Meskipun domainnya cukup normal, dia akan mencapai puncak formasi jiwa tahap akhir. Wilayah kekuasaannya selalu berubah di bawah komandonya. Kalau dipikir-pikir, Wang Lin menghitung bahwa kekuatan orang ini sedikit di atas kekuatan kupu-kupu merah. Pada akhirnya, Wang Lin berjuang melawan orang ini. Dalam 7 bulan ini, Wang Lin menyadari bahwa di antara para penggarap formasi jiwa, kupu-kupu merah bukanlah yang terkuat. Meskipun orang-orang ini belum mencapai tahap transformasi jiwa, mereka sangat kuat. Terutama yang memiliki domain khusus, mereka memiliki kekuatan yang tidak normal. Setelah kembali ke Chu, Wang Lin dengan cepat bergerak menuju lembah. Di dalam lembah, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa Tai Yan dan Lu Fei keduanya berada 500 meter lebih dekat ke pagoda daripada sebelumnya. Tingkat pembicaraan keduanya sedikit meningkat. Wang Lin muncul di luar rumah batu. Dia membuka pintu dan tubuhnya bergetar. Apa yang dia lihat adalah punggung seseorang. Sosok ini memiliki rambut panjang, namun sebagian rambutnya berwarna putih. Hati Wang Lin sakit. Dia berjalan dan berdiri di samping Lim Wuan. Dia memandangi wajah cantiknya yang kini semakin tua. Wang Lin berbisik, "Wan Er, aku kembali. Saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya." Lim Wuan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apapun saat dia melihat Wang Lin. Dia berbisik, "Jangan pergi lagi, habiskan lebih banyak waktu bersamaku." "Aku tidak punya banyak waktu lagi." Wang Lin memandang Lim Wuan dan sekali lagi berkata, dengan ekspresi serius, "Kamu tidak akan mati." Lim Wuan menggigit bibir bawahnya dan mengangguk dengan lembut. Dia bersandar pada Wang Lin dan menutup matanya. Kembalinya Wang Lin menyebabkan Ouyang Zi menjadi penjagaan dalam menyempurnakan pil peringkat 6. Impian hidupnya adalah menyempurnakan pil peringkat 6, rupanya telah tersulut. Hampir semua bahan pengganti adalah bahan yang dia pilih setelah lama diteliti. Dia menggunakan lebih dari 1000 bahan untuk menggantikan 138 bahan tersebut. Perhitungan ini mencakup efek masing-masing bahan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan masing-masing bahan. Jika dia tidak memiliki pengalaman yang mendukungnya, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Apalagi Ouyang Zi tidak bisa gegabah dalam hal ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan Lim Wuan, ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia akan memenuhi impian hidupnya. Dia berkata pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa dia bisa gagal sebanyak yang dia butuhkan dalam hidupnya, tapi dia tidak bisa gagal kali ini. Saat proses pemurnian berlanjut, kemarahan Ouyang Zi menjadi semakin buruk. Kadang-kadang dia bahkan menjadi tidak sabar terhadap Wang Lin ketika dia datang untuk menanyakan kemajuannya. Itu bukan karena dia tidak takut pada Wang Lin, tapi karena kepribadiannya. Dia telah melupakan dunia, dalam pikiranku, hanya pil yang penting. Wang Lin tidak mempermasalahkan kemarahan Ouyang Zi. Faktanya, dia berpikir bahwa di antara semua orang di Sekte Langit Awan, Ouyang Zi lah yang kemungkinan besar mencapai tahap formasi jiwa. Karena dia terobsesi dengan alkimia, kemungkinan besar dia akan mampu memahami surga dan mendapatkan wilayah kekuasaan. Namun, budidayanya masih tertahan di tahap pertengahan Nas Chen Sol. Jika dia bisa mencapai puncak tahap akhir, maka mencapai tahap formasi jiwa hanya masalah waktu saja. Hari-hari perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Pemurnian Ouyang Zi masih berjalan. Sepertinya dia terjebak pada semacam penghalang, sehingga emosinya menjadi lebih buruk. Kadang-kadang orang bisa mendengarnya berteriak dengan marah. Setelah Wang Lin kembali, dia menghabiskan setiap detik di sisi Lim Wuan. Rambutnya sekarang benar-benar putih. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin telah mentransfer energi spiritual ke dalam dirinya tanpa henti selama 3 tahun terakhir, kecantikannya akan lama mengering seiring waktu membawa perubahan. 3 tahun lagi telah berlalu ketika Ouyang mencapai terobosan dalam alkimianya. Meskipun dia belum menghabiskan pilnya, jaraknya tidak jauh. Bau obat yang menyengat datang dari rumah batunya. Tubuh Lim Wuan menjadi sangat lemah. Dia tidak bisa lagi bergerak, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menatap Wang Lin. Keengganan di matanya menjadi semakin kuat. Saya tidak bisa melawan siklus hidup dan mati, dan waktu tidak akan menunggu saya. Kapan kamu akan datang untuk membawaku pergi? Di tangan kiriku ada karma singkat dari lautan setan, dan di tangan kananku ada lebih dari 100 tahun sama.
Limuan diam-diam berbaring di tempat tidurnya mengenakan gaun putih. Meski wajahnya sudah menua, matanya masih cerah saat dia menatap pria di depannya. Dia ingin mengukir gambaran orang itu ke dalam ingatannya. Dia tidak tahu apakah yang dia rasakan terhadap pria di hadapannya adalah cinta sejati, tetapi dia tahu bahwa dalam 100 tahun itu, setiap kali dia memainkan musik, gambaran pria itu akan muncul di benaknya. Wang Lin meraih tangan Limuan dengan senyuman lembut di wajahnya sementara jantungnya terasa seperti terkoyak. Limuan mengalihkan pandangannya keluar jendela dan berbisik, "Wang Lin, tadi malam aku bermimpi. Saya melihat kakak laki-laki saya tersenyum kepada saya, dan ada 2 orang tua di belakang. Mereka tampak seperti orang tuaku." Orang tua Limuan meninggal ketika dia masih sangat muda. Kakak laki-lakilah yang membesarkannya. Hati Wang Lin semakin sakit. Pada malam hari, Wang Lin berdiri di luar ruangan batu, memandang ke arah Zhao. Hatinya penampakan hal itu. Di Zhao, jauh di bawah Gunung Hangyue, seorang pemuda berambut merah dengan wajah sedingin es yang tidak pernah mencair tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, seluruh negara Zhao berguncang. Sepertinya olah ada sejenis iblis yang bangkit, mengejutkan setiap pelari di Zhao. Mata tubuh aslinya dipenuhi rasa dingin dan kejam. Di dahinya ada 2 bintang ungu yang berputar, dan di sekeliling tubuhnya ada kilat ungu. Dia sedikit menoleh, penampilannya sepertinya bisa menembus bumi saat dia melihat ke arah Chu. Dia membuka tanah dan berjalan menuju Chu di bawah tanah. 6 bulan berlalu dengan cepat. Tubuh Limuan bahkan lebih lemah sekarang, dan jiwa berada di ambang kehancuran. Siklus hidup dan mati terus-menerus menariknya seolah ingin menjauhkannya sepenuhnya dari Wang Lin. Pada hari ini, Ouyang Zi datang dengan membawa pil berwarna merah cerah. Ada sedikit kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan saat dia memberikannya kepada Wang Lin. "Saya, Ouyang Zi, menyelesaikan pil peringkat 6. Setelah dia selesai berbicara, matanya meredup dan dia terjatuh. Dia tidak mati, tapi dia sangat lemah. Sambil memegang pil itu, Wang Lin memandang Limuan, yang berada di lokasi kematian. Rambutnya memutih dan wajahnya yang dulu muda dan cantik telah dipengaruhi oleh berjalannya waktu. Dalam beberapa tahun ini, Wang Lin secara pribadi melihatnya perlahan menua dan keindahannya mengering. Kesedihan yang tak ada habisnya memenuhi lautan di hatinya. Namun lautnya terlalu dalam dan besar. Pada akhirnya laut berubah menjadi 2 aliran air mata. Dia menempuh jalan yang menantang langit dan mengembangkan wilayah kehidupan dan kematian. Hidupnya dipenuhi liku-liku, dan meski hatinya lelah, dia tetap pergi ini, meski ekspresi tidak berubah, penuh hati seiring bertambahnya usia gadis sebelum dia. Di matanya, usia gadis ini hanyalah ilusi. Di matanya, gadis itu akan selamanya tetap seperti saat dia terlihat di lautan setan, saat dia bermain sitar di lotengnya, saat dia berdiri di sana mengawasinya pergi. Wang Lin dengan lembut menyentuh wajah Limuan sambil perlahan memasukkan pil di tangannya ke dalam mulut. Pil itu langsung meleleh di rahang dan wajahnya menjadi merah. Dalam sekejap, energi spiritual dalam jumlah tak terbatas melonjak dari seluruh Chu dan memasuki tubuh Limuan. Rumah batu itu tidak dapat menahan energi spiritual yang kuat ini, sehingga retakan mulai muncul di mana-mana. Dengan hembusan angin, rumah batu berubah menjadi debu dan menghilang. Lu Fei dan Tai Yan terbangun dari kerusakan mereka. Ekspresi wajah mereka langsung berubah. Pada saat ini, tubuh Ouyang Zi diperkuat oleh kekuatan yang lembut dan mendarat di hadapan Lu Fei dan Tai Yan. Suara Wang Lin terdengar ke arah mereka dan berkata, "Bawalah Ouyang Zi dan tunggu aku di Sekte Langit Awan." Tai Yan tidak mengatakan apapun. Dia segera meraih Ouyang Zi dan pergi bersama Lu Fei. Baru setelah jaraknya lebih dari 50 km mereka berbalik dan melihat ke belakang. Meski rumah batunya hancur, tubuh Limuan masih melayang di udara. Energi spiritual dalam jumlah tak terbatas melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah. Perlahan-lahan, inti emas terbentuk di tubuhnya. Saat inti emas muncul, itu menyebabkan semua energi spiritual mengalir ke dalamnya. Wang Lin membentuk banyak segel yang mendarat di inti emas. Ekspresinya sangat serius, dan dia mulai membuat segelnya lebih cepat hingga retakan muncul di inti emasnya. Tujuan pil kembali ke asal peringkat 6 adalah untuk membuat orang yang mengkonsumsinya menyerap energi spiritual lebih cepat untuk melewati kemacetan. Namun, tubuh Limuan terlalu lemah.
Dengan hidupnya yang hampir berakhir, sulit untuk menahan hal ini. Wang Lin terbang ke langit. Dia tidak sedang melihat Li Muwan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya ke arah langit dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Musuh terbesarnya adalah surga, siklus hidup dan mati. Inti emas Li Muwan mulai semakin retak karena menyerap lebih banyak energi spiritual. Cahaya keemasan merembes melalui celah-celah, namun, cahayanya tidak menyilaukan. Sebaliknya, itu memancarkan perasaan lembut. Namun, pada saat ini, gas abu-abu muncul di sekujur tubuhnya. Jumlah gas abu-abu dengan cepat meningkat dan menutupi seluruh tubuhnya. Wilayah hidup dan mati Wang Lin telah menutupi seluruh tubuh Li Muwan, tapi dibandingkan dengan kerudung abu-abu ini, itu sepele. Manusia tidak bisa melihat tabir abu-abu ini, bahkan sebagian besar pihak yang berkepentingan tidak dapat melihatnya. Hanya Wang Lin, yang mengembangkan domain hidup dan mati, yang bisa. Hanya dia yang mengerti apa itu. Tabir abu-abu ini adalah hukum langit, siklus hidup dan mati, tanda seseorang akan segera mati. Mata Li Muwan menunjukkan rasa keengganan yang mendalam. Dia memandang Wang Lin dengan bernostalgia dan kemudian melihat sekelilingnya sebelum perlahan menutup matanya. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Tetesan air mata itu perlahan jatuh, menimbulkan suara lemah saat mendarat di tanah. Suara ini masuk ke telinga Wang Lin. Itu membuatnya terasa seperti masa lalu sedang runtuh. Tidak ada yang tahu apakah tempat jatuhnya air mata itu akan menciptakan kenangan dan kesedihan di tahun depan. Saat dia menutup matanya, inti emasnya segera meredup dan kemudian segera hancur. Seseorang kecil yang tampak persis seperti Li Muwan di masa lalu muncul. Matanya murni, tetapi segera tertutup karena kematian Li Muwan. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Sekalipun bintang berjatuhan, selama kamu bersedia menemaniku, hatimu adalah cahaya yang paling terang. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Sekalipun seluruh kehidupan masa laluku hancur, itu tidak akan memadamkan keenggananku untuk meninggalkanmu. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Meski hidupku berakhir, meski waktu terus berlalu, kuharap bunga kenangan itu tak pernah layu. Wang Lin, ini karma di antara kita. Ini adalah pilihan surga. Di dalam kita adalah tinta dan air yang berjuang di bawah langit. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan mencurimu kembali. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan, dengan tatapan penuh tekad, wilayah hidup dan matinya melonjak. Di langit di atas lembah, gulungan hitam putih itu muncul sekali lagi dan perlahan terbuka. Seolah-olah ada tangan raksasa yang bergerak melintasi gulungan itu, menciptakan gelombang riak seiring berjalannya waktu. Saat gulungan itu muncul, suara gemuruh menyebar ke seluruh Chu. Tubuh Li Muwan dengan cepat membusuk dan berubah menjadi debu saat jatuh ke tanah. Jiwa baru lahirnya juga dengan cepat menghilang. Namun, saat gulungan hidup dan mati Wang Lin menutupi langit, kecepatan menghilangnya jiwa baru lahirnya melambat. Wang Lin kemudian maju dan muncul di langit. Dia mengulurkan tangan ke arah gulungan itu dan menariknya ke bawah. Gulungan itu dengan cepat mengelilingi jiwa baru lahir Li Muwan. Sekarang setelah gulungan itu hilang, pemandangan yang sangat aneh terjadi. Awan merah menutupi langit, dan dua cahaya mengejutkan muncul di dalam awan merah yang bergulung. Mereka sepertinya sedang melihat Wang Lin. Tatapan asing namun familiar ini menyebabkan tubuh Wang Lin gemetar. Namun, dia masih menatap langit dengan tatapan penuh tekad. Di belakangnya ada jiwa baru lahir Li Muwan yang terbungkus dalam gulungan. Wang Lin menggunakan wilayah hidup dan mati miliknya untuk mencegah jiwa baru lahir Li Muwan menghilang. Dia akan bertarung melawan surga. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan tetap mencurimu kembali. Ini adalah sebuah janji, serta deklarasi perang Wang Lin melawan surga. Dua sinar cahaya di langit perlahan menghilang. Namun, tak lama kemudian, awan merah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tangan raksasa dan mencapai jiwa baru lahir Li Muwan. Wang Lin berteriak. Dia dengan cepat mengambil gulungan itu dan kemudian terbang ke kejauhan. Tangan raksasa itu sepertinya mampu melewati jarak dan meraih gulungan di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan bentrok dengan tangan raksasa itu. Bang! Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat. Itu terlempar keluar dari tubuhnya. Namun, dia dengan cepat kembali ke tubuhnya dan perasaan ilahi menyebar. Dia sedang mencari sesuatu.
Tangan raksasa itu ditarik kembali dan kedua mata di dalam awan merah muncul lagi dan melihat gulungan di tangan Wang Lin. Lalu tangan raksasa itu turun lagi. Wang Lin berseru, tubuh asli. Saat tangan raksasa itu mendekat, tanah mulai bergetar. Seorang pemuda tampil dingin dengan rambut merah keluar dari tanah dan menghantam tangannya. Bang! Tangan itu terpental ke belakang beberapa meter. Sepasang mata di awan tertuju pada pria berambut merah. Ekspresi tubuh aslinya tetap sama. Seolah-olah tangan itu tadi hanyalah hembusan nafas yang lembut. Namun, dua bintang ungu di dahi berputar dengan cepat. Ia berdiri di depan Wang Lin dan dengan dingin menatap langit. Mata di awan merah menghilang lagi, dan jumlah awan merah bertambah. Kali ini, sejumlah besar awan merah masuk ke tangan. Tangan yang sebelumnya ilusi lebih kokoh, dan 5 jari mematikan terbentuk. Itu menyerang sekali lagi. Kali ini, saat tangan itu semakin dekat, 5 celah ruang terbuka oleh 5 tikungan saat mereka mengejar Wang Lin. Wang Lin meraung. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera larangan. Sebuah tombak dengan cepat terbentuk dan dia melemparkannya ke tangan. Pada saat yang sama, putaran bintang ungu di tubuh aslinya tiba-tiba berhenti, dan suara retakan terdengar dari seluruh tubuh. Ia berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki dengan sedikit cahaya ungu di bawah kulitnya. Tubuh itu memancarkan aura suram. Tubuh aslinya mulai terlihat seperti dewa kuno. Mata tubuh aslinya dipenuhi dengan niat bertarung. Ia dengan cepat melangkah ke arah tangan ia. Dengan keras, ia menerjang ke arah tangan. Namun, dengan ledakan seperti langit yang runtuh, tombak itu hancur dan kembali menjadi gas pembatas. Tubuh aslinya dipukul dengan kekuatan yang kuat dan jatuh ke tanah. Saat mendarat di tanah, banyak retakan muncul di sekitarnya. Tubuh aslinya terus tenggelam dan baru berhenti ketika berada 1.500 km di bawah tanah. Aliran darah keluar dari sudut mulut tubuh aslinya. Keinginannya untuk bertarung semakin meningkat, menyebabkan darahnya mendidih saat ia menyerang sekali lagi. Wang Lin tidak berhenti bergerak, dia dengan cepat terbang menjauh dengan perasaan ilahi menyebar. Lalu dia tiba-tiba mengunci desa pegunungan yang jauhnya 5.000 km. Tangan raksasa itu mengejar Wang Lin setelah menjatuhkan tubuh aslinya. Mata di dalam awan merah tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Saat itu tiba, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia memfokuskan seluruh energi spiritualnya ke jarinya dan menyentuh telapak tangannya dengan itu. Bang! Wang Lin dikirim terbang. Dia batuk seteguk darah, yang mendarat di gulungan itu dan menghilang ke dalamnya. Jiwa baru lahir Limuan, yang hampir mati, tiba-tiba mendapatkan sedikit kehidupan. Dia berjuang melawan siklus reinkarnasi surga untuk wanita ini. Tangan raksasa itu terulur sekali lagi. Tubuh aslinya keluar dari tanah dan mengeluarkan suara gemuruh. Ia berhenti di depan Wang Lin dan menghantam tangan raksasa itu dengan tangan kanannya. Bang! Tubuh aslinya mengeluarkan seteguk darah dan mulai tertawa gila. Tangan raksasa itu telah terlempar ke belakang beberapa meter. Tubuh aslinya tertawa keras sambil berjalan ke depan dan terus meninju tangan raksasa itu. Bang! 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 Dengan setiap benturan, tubuh aslinya akan mengeluarkan lebih banyak darah dari sudut mulutnya, namun keinginan untuk bertarung terus meningkat. Aku adalah dewa kuno, jadi secara alami aku adalah surga yang menentang keberadaan. Jika kamu ingin membawanya, kamu harus berjalan melewati mayatku. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang tubuh aslinya. Kakinya menginjak tanah, namun kepalanya berada di langit. Sosok itu tidak berdiri melainkan berlutut dengan satu kaki di tanah. Kepalanya tertunduk seperti sedang tidur. Tubuh aslinya tertawa seperti orang gila sambil terus melontarkan pukulan, memukul mundur tangan raksasa itu. Saat tubuh aslinya terus menyerang, sosok di belakangnya perlahan mengangkat kepalanya. Mata di dalam awan merah masih tenang. Mata ini milik utusan surga. Dia tidak punya emosi, satu-satunya tujuannya adalah mengikuti aturan langit dan menarik kembali siapapun yang ingin keluar dari siklus hidup dan mati. Kekuatan tubuh aslinya jauh melebihi kekuatan kultivator manapun. Wang Lin segera pergi dengan gulungan itu di tangannya. Tangan raksasa itu akhirnya terdorong kembali ke awan merah dan menghilang. Namun dalam sekejap mata, tangan itu kembali keluar dari awan merah. Kali ini, tangannya hampir seluruhnya kokoh, dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tangannya tidak terbuka lagi, itu adalah tinju yang bertabrakan dengan tubuh aslinya.
Dengan keras, banyak bagian tubuh aslinya yang rusak saat jatuh dari langit. Sosok di balik tubuh aslinya sepertinya sudah terbangun. Saat ia mengangkat kepalanya, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Tubuh aslinya tiba-tiba berhenti jatuh, lalu terbang ke dahi sosok itu. Tangan raksasa itu mengabaikan sosok itu dan menabrak Wang Lin, yang sudah terbang jauh. Wang Lin telah mencatat semua yang terjadi di belakangnya. Dia mengatupkan giginya dan berteleportasi. Jarak 5.000 km dilintasi dalam satu kali teleportasi. Di bawah kakinya ada desa yang bagaikan surga. Anak-anak bermain seolah-olah pertempuran yang mengguncang bumi sejauh 5.000 km tidak terdengar. Namun mereka sebenarnya tidak dapat mendengarnya, tidak seorang pun kecuali Wang Lin dan tubuh aslinya dapat melihat dan merasakan kekuatan dari surga. Satu-satunya hal yang dapat dilihat dan didengar orang lain adalah lubang yang dibuat oleh tubuh aslinya, tetapi pada saat suara dari tumbukan itu menyebar sejauh ini, suara itu sudah terlalu lemah untuk diperhatikan. Di desa berpenduduk kurang dari 100 orang ini, seorang wanita sedang memasak bubur. Dia sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat anak-anak bermain di luar sambil menyentuh perutnya. Mengambang di udara di atas desa, Wang Lin mengguncang gulungan itu. Naschen Sol Li Muan keluar dari gulungan dan segera mulai menghilang. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kelembutan saat dia menunjuk ke jiwa baru lahir Li Muan. Jiwanya yang baru lahir terbang seperti meteor menuju desa. Pada saat ini, tinju raksasa itu tiba-tiba turun dari langit, menabrak jiwa baru lahir Li Muan. Wang Lin dengan cepat memblokir tinju itu. Bang! Wang Lin batuk seteguk darah. Matanya merah saat ini. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan 9 ukiran kayu dengan domain waktu. Tinju raksasa itu turun sekali lagi dan menghancurkan 6 ukiran kayu. Tinju itu melewati sisa ukiran kayu, mengelilingi Wang Lin, dan sekali lagi mengejar jiwa baru lahir Li Muan. Wang Lin meraung dan sekali lagi tiba di depan tinju. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik apapun, jadi dia memblokirnya dengan tubuhnya. Bang! Wang Lin mengeluarkan darah dari mulutnya, tapi dia mulai tertawa. Dia terus tertawa. Akhirnya, tawa itu terdengar seperti penuh kegilaan. Kamu ingin melenyapkan Wan Er untuk memaksanya kembali ke siklus reinkarnasi. Aku, Wang Lin, tidak akan membiarkanmu. Mata dingin di awan merah menatap Wang Lin dan tinju turun lagi. Wang Lin memblokirnya sekali lagi. Kali ini, banyak bagian tubuhnya yang hancur dan darah muncrat dari mulut dan hidungnya. Namun, ekspresinya sekarang menjadi lebih marah ketika dia menatap mata di awan dan tertawa. Saya mengolah wilayah hidup dan mati. Suatu hari nanti, aku akan menjadikan siklus reinkarnasi surga sebagai milikku. Lalu aku akan membuat siklus reinkarnasi mengikuti perintahku dan membuatmu, ilusi yang diciptakan oleh siklus reinkarnasi, membungkuk di hadapanku. Tatapan di awan merah masih tenang seolah-olah sedang melihat manusia sedih yang melontarkan omong kosong. Jiwa baru lahir Li Muan telah memasuki desa dan diam-diam menyatu dengan daging di dalam perut wanita itu. Mata memandang ke desa sebelum kembali ke Wang Lin. Lalu tinju raksasa itu jatuh lagi. Kali ini, ada kekuatan isap yang keluar dari tinju, dan itu ditutupi oleh petir. Pukulan ini adalah hukuman karena menghalangi kehendak langit. Saat tinju mulai bergerak, tubuh aslinya tiba. Sinar cahaya merah darah masuk dari kejauhan dan menyatu dengan Wang Lin. Wang Lin dan tubuh aslinya tiba-tiba menghilang. Mereka digantikan oleh orang setinggi 10 kaki dengan rambut panjang. Mata kiri orang ini seperti bulan dan mata kanannya seperti matahari. Orang ini diselimuti aura yang terdiri dari campuran kekuatan dewa kuno dan wilayah hidup dan mati. Wang Lin saat ini bukan lagi seorang kultivator atau dewa kuno, namun kombinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya sama kuatnya dengan dewa kuno, namun ia memiliki jiwa asal seorang kultivator. Ini adalah kombinasi metode penanaman dalam dan luar. Wang Lin mengangkat kepalanya. Di belakangnya ada sosok yang kepalanya terangkat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat jiwa asal seukuran seseorang di dada sosok itu. Ada hal-hal serupa yang membentang dari jiwa asal ke seluruh tubuh sosok itu. Jiwa asli itu seperti jantung dewa kuno. Tanpa menunggu tinju mendarat, Wang Lin melangkah maju dan terbang menuju tinju tersebut. Bang, 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 tubuh Wang Lin terlempar dan dia terus batuk darah. Namun, dia tertawa sepanjang waktu. Tawanya dipenuhi dengan arogansi.
Sekarang dia telah bereinkarnasi dengan Nas Chen Soul-nya, hidupnya telah diperpanjang. Ini sejalan dengan hukum langit. Selama dia tidak berkultivasi, dia akan bisa lepas dari pandangan surga. 19 tahun dari sekarang, ketika jiwa baru lahirnya berubah, kamu akan kembali, tapi aku akan menghentikanmu lagi. Mata di awan merah dengan tenang menatap Wang Lin beberapa saat sebelum menghilang. Bahkan tinju raksasanya pun mengersebar. Wang Lin terbang ke tempat pagoda itu berada dan mendarat di sebelahnya. Tubuh aslinya terpisah darinya, mengeluarkan darah, dan duduk di sekelilingnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya. Dia segera duduk, mengeluarkan beberapa pil, dan mulai mengatur energi spiritual di tubuhnya. 3 hari kemudian, dia dan tubuh aslinya membuka mata pada saat yang bersamaan. Cedera saya kali ini terlalu serius. Saya harus menutupnya dengan pintu tertutup untuk pulih. Wang Lin diam-diam berpikir bahwa utusan surga tidak bermaksud membunuh sampai pukulan terakhir itu. Utusan itu tidak punya emosi, itu melakukan segalanya sesuai aturan. Dengan banyaknya Nas Chen Soul One R yang hilang, dibutuhkan waktu 19 tahun untuk pulih. Dan dibangunkan. Begitu dia terbangun, surga akan datang lagi untuk melampaui siapapun yang berani mencoba melarikan diri dari hukum surga. Wang Lin menatap ke langit. Wang Lin berdiri. Di saat yang sama, tubuh aslinya diam-diam terbang menuju lubang raksasa yang tercipta selama pertempuran. Ia mendarat di lubang dan tenggelam. Saat tenggelam, tanah di sekitar lubang ikut masuk. Tak lama kemudian, lubang itu terisi. Sepertinya itu tidak pernah ada. Ribuan kilometer di bawah tanah, tubuh aslinya duduk di sana cocok ditanam. 2 bintang ungu di dahi berputar cepat. Cahaya ungu samar keluar dari tubuhnya, membentuk bola cahaya kecil di sekelilingnya. Cedera yang menderita tubuh aslinya jauh lebih berat daripada yang dialami Wang Lin. Terutama pada serangan terakhir itu, di mana tubuh aslinya menerima 70% kerusakan. Namun, dengan kekuatan tubuh aslinya, itu tidak mengancam nyawa, tapi harus masuk ke budidaya pintu tertutup juga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Setelah meninggalkan pesan di dalam, dia melemparkannya ke langit dan pesan itu menghilang, meninggalkan seberkas cahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk di sebelah pagoda dan mengaktifkan bagian dari domain Zouyi. Kecuali jika seorang cerdas ascendan datang, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Sama seperti ini, Wang Lin menutup matanya dan diam-diam menyembuhkan lukanya. Pada siang hari, sinar matahari menyinari Wang Lin, memberikan sedikit kehangatan. Di malam hari, cahaya bulan tiba dengan tenang, membawa serta dinginnya malam. Pada hari-hari hujan, hujan turun dari langit dan mendarat di Wang Lin, membuatnya basah kuyup hampir seketika. Pada hari membeku, salju perlahan turun dari langit, menutupi semuanya. Kemanapun orang memandang, semuanya tertutup warna putih. Bahkan ada manusia salju di samping pagoda. Entah siang atau malam, hujan atau dingin, tubuh Wang Lin tetap tidak bergerak. Dia seperti seorang biksu tua yang sudah mati, tidak ada vitalitas yang keluar dari tubuhnya. 6 bulan setelah pertempuran, musim semi datang lagi. Di rumah tua Zhou di desa Apricot, seorang bayi lahir. Namanya Zhou Ru. Bayi perempuan ini lahir sambil menangis seperti bayi lainnya, namun tidak ada yang mengetahui bahwa tangisan ini berbeda dengan tangisan bayi pada umumnya. Tubuh bayi perempuan itu sangat lemah. Untungnya, Zhou tua dihormati di desa Apricot. Dia juga memiliki toko, jadi kehidupannya lebih baik daripada kehidupan kebanyakan orang. Ada sebuah gua di gunung yang berjarak 50 km dari desa Apricot. Taiyan telah disimpan di sana selama lebih dari 6 bulan. 6 bulan lalu, Tai Yun An Lu Fei menerima pesan Wang Lin yang memerintahkan salah satu dari mereka untuk datang dan menjaga Lim Wuan. Setelah keduanya berkumpul, Taiyan datang. Perasaan ilahinya terkunci di desa setiap saat dia menjaganya secara diam-diam. Penyembuhan Wang Lin berlanjut. Salju di luar pagoda telah berubah menjadi udara dan diserap oleh bumi. Tubuh aslinya berada ribuan kilometer di bawah tanah. Selama 6 bulan ini, kedalamannya sudah 3 kali lipat. Setiap kali terjadi, ia tenggelam beberapa ribu kilometer. Benda sebenarnya telah menempuh 1/5 perjalanan menuju inti planet. Bukan suatu gambaran bahwa para dewa kuno tumbuh dalam pertempuran. Setelah pertarungan sengit ini,
Tubuh aslinya menunjukkan tanda-tanda inovatif. Meski lambat, dia sudah mencapai puncak panggung 2 bintang. Transformasi ketiga tidak lama lagi. Dalam sekejap mata, 1 tahun berlalu. Zhou sekarang berusia 1 tahun. Kebanyakan anak-anak pada usia ini akan mulai mengeluarkan suara meskipun mereka tidak dapat berbicara, tetapi Zhou tetap diam. Oleh karena itu, masyarakat desa mulai menyebarkan rumor bahwa gadis tersebut adalah seorang bisu. Pada hari ini, sekelompok orang keluar dari susunan transfer normal di tepi Chu. Di antara mereka ada seorang wanita berkerudung. Ada sedikit kelelahan di matanya, tapi tetap bersinar seperti bintang dan akan memikat hampir semua orang. Berikut di belakangnya adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jas hitam tua, dan matanya redup. Sepertinya dia sedang menderita penyakit parah. Jika Wang Lin melihatnya, dia akan mengenali mereka sebagai 2 orang yang telah membeli resep pil peringkat 6. Di samping mereka berdua berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah formasi jiwa dari Paviliun Pemurnian Harta Karun bernama Hu. Di belakangnya ada 3 orang. Salah satunya adalah seseorang yang dikenal baik oleh Wang Lin, Qiu Siping. 2 lainnya adalah Su Luo dan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini adalah orang yang mengirimkan batu giok ungu. Setelah mereka keluar dari daftar transfer, lelaki tua itu melihat ke arah utara dan berkata, meskipun Chu bukanlah cara tercepat untuk memasuki makam abadi, ini lebih mudah daripada melalui Zhou, Nove LB, masuk. Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan senior itu benar. Meskipun Chu membutuhkan waktu lebih lama, tidak ada pos pemeriksaan yang harus dilewati seperti di Zhou, jadi ini jauh lebih mudah. Orang tua bernama Hu terbang ke depan. Semua orang segera mengikuti. Qiu Siping diam-diam menghela napas. Setelah Wang Lin pergi, dia memutuskan untuk mengikuti orang tua Hu dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa suatu hari nanti. Meskipun tingkat budidayanya telah meningkat dalam 10 tahun terakhir, itu masih terlalu jauh dari tahap formasi jiwa. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan benda itu di makam abadi, maka mencapai tahap formasi jiwa bukan lagi mimpi. Wanita itu diam-diam menghela nafas. Selama 10 tahun ini, dia telah menjangkau banyak cabang formasi jiwa. Pada akhirnya, dia ingat bahwa Paviliun Pemurnian Harta Karun memiliki seorang penggarap formasi jiwa. Setelah dia mengungkapkan beberapa rahasia yang belum dia ceritakan kepada Wang Lin, dia mampu meyakinkan lelaki tua itu untuk membantu. Keenamnya terbang ke utara. Mereka melewati banyak sekte, tapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Orang tua Hu terkejut. Saya tidak datang ke Chu selama lebih dari 100 tahun. Sepertinya ada banyak perubahan. Di belakangnya, Su Luo dengan hormat berkata, leluhur, dalam beberapa tahun terakhir ini, Sekte Langit Awan telah mengumpulkan beberapa sekte lain dan secara resmi menjadi sekte nomor 1 di Chu. Orang tua Hu mengangguk dan berkata, Sekte Cloud Sky fokus pada karakteristik, jadi mereka pasti memiliki banyak penggarap jiwa yang baru lahir. Ketika kita kembali dari makam abadi, ingatkan aku untuk melakukan perjalanan ke Cloud Sky Sek untuk meminta beberapa pil. Su Luo tersenyum tipis. Dia yakin Sekte Cloud Sky akan segera menyerahkan pil demi keselamatan mereka sendiri. Saat mereka berenam terbang, seberkas cahaya melesat ke langit. Dari tempat mereka berada, pilar itu hanya setebal kepalan tangan bayi, tapi jika letaknya lebih dekat, pilar itu akan jauh lebih besar. Orang tua Hu tiba-tiba berbalik ke arah pilar cahaya. Bahkan dengan pengalamannya, dia terkejut. Mata lelaki tua yang berada di belakang wanita itu tiba-tiba berbinar saat dia melihat ke arah pilar cahaya. Dia juga kaget. Pilar cahaya ini datang dari pusat Chu, tempat menara surga berada. Ini adalah utusan dari negara budidaya atas yang turun. Tapi utusan dari negara budidaya peringkat 4 anjaminan sebesar ini. Semakin tua orang tua itu melihatnya, dia menjadi semakin terkejut. Kemudian, beberapa naga emas muncul di sekitar pilar cahaya, dan tak lama kemudian, seorang pemuda setebal putih perlahan keluar. Saat dia berjalan keluar, naga emas itu mengaum. Bahkan dengan jarak jauhnya mereka berada, mereka dapat dengan jelas mendengar suara gemuruh. Tak lama setelah itu, semua naga emas menyerang pemuda berbaju putih. Tepat ketika mereka akan menyala, mereka berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dan disulam pada pakaian pemuda itu.
Seorang utusan dari Suzaku. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada diri Chu. Kenapa lagi seorang utusan dari Suzaku datang ke negara budidaya peringkat 3? Wajah wanita itu menunjukkan sedikit kepanikan. Orang tua itu maju selangkah dan berdiri di depannya. Kepanikan di wajah wanita itu dengan cepat menghilang, namun tangannya yang terkepal dipenuhi keringat. Qiu Siping, Su Luo, dan wanita cantik itu semuanya terkejut. Qiu Siping sangat terkejut. Dia melihat ke arah cahaya dan bergumam, "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dari Suzaku, Suzaku." Wanita cantik itu menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut bertanya, "Leluhur, mengapa utusan dari Suzaku datang ke Chu?" Rekan kultivator Gongsun, bagaimana menurut Anda? Patuahu memandang ke arah lelaki tua yang mengenakan jas hitam tua itu. Orang tua itu perlahan berkata, "Rekan kultivator Hu, saya baru saja memasuki tahap formasi jiwa, jadi saya tidak tahu banyak hal tentang Suzaku. Namun, saya yakin sesuatu yang besar akan terjadi. Aku tidak tahu apa itu, tapi kenapa lagi utusan dari Suzaku datang ke Chu?" Orang tua Hu diam-diam berpikir, sampah. Pandangannya beralih ke pilar cahaya. Tepat pada saat ini, pilar cahaya mulai memudar. Pemuda berbaju putih itu terbang menuju mereka berenam seperti meteor. Wanita berkerudung putih itu gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Adegan ini diperhatikan oleh orang tua Hu. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun di wajahnya, tapi sedikit keraguan muncul di hatinya. Bersambung.